Bab 931, Hati Harapan. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Di dalam Saint City, di dalam relung terdalam White Tower yang megah, terdapat sebuah danau darah yang besar, terbentuk dari kematian banyak orang. Danau itu memancarkan aura yang aneh dan misterius. Keempat Saint King saat ini berlutut di depan danau darah itu dengan penuh hormat. Saint King Weilan bersujud dengan penuh hormat. Oh Kaisar Saint yang agung, manusia dengan jejak dewa dan iblis telah muncul kembali. Ia telah memperoleh kekuatan yang luar biasa dari suatu dunia aneh yang mampu menghadapi klan kita. Kami berharap bahwa dirimu yang terhormat dapat keluar dari tempat persembunyianmu untuk membantu kami menghadapi manusia terkutuk itu. Di dalam danau darah itu, terdapat kartu truf terakhir dari Saint Clan, satu-satunya anggota yang masih hidup dari prajurit ilahi tipe 6 yang telah ambil bagian dalam perang suci sebelumnya. Seorang ahli tipe 6 adalah eksistensi yang benar-benar tak terkalahkan, hanya satu dari mereka yang dapat dengan mudah memusnahkan pasukan berkekuatan 10.000 orang, membalikkan keadaan pertempuran secara instan. Justru karena Kaisar Suci tipe 6, manusia tidak dapat mengalahkan klan suci dalam perang sebelumnya. Saat suara Weilan terdengar, danau darah mulai menggelembung dan bergolak. Saat suara serak namun jahat terdengar, aku sudah berbicara dengan jelas. Jangan pedulikan manusia itu. Gerbang neraka akan segera terbuka. Pergilah buat persiapan. Begitu gerbang dibuka, pimpin pasukan untuk mengambil alih dunia baru. Dunia baru sedang mengalami transformasi dan evolusi. Itu adalah tempat terbaik bagi klan kita untuk berevolusi. Selama klan kita dapat menaklukkan dunia baru itu, bukan tidak mungkin bagi kalian untuk menjadi eksistensi tipe 6. Kita juga akan menjadi eksistensi tipe 7. Pada saat itu, manusia hanya akan menjadi semut, mudah dihancurkan di bawah kaki kita. Pergilah, berkonsentrasilah untuk menyerang dunia baru. Apakah itu jelas? Jika kalian gagal dalam hal ini, aku pasti akan merobek urat dan menggali jantung kalian. Ya, mendengar ancaman suara jahat itu, 4 raja suci sedikit menggigil. Mereka menjawab dengan hormat, sebelum bergegas keluar. Gerbang neraka, cepat buka. Aku sudah muak menunggu, aku ingin merasakan kenikmatan mencabik-cabik manusia itu. Danau darah bergolak sekali lagi, saat suara jahat yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema dalam bisikan pelan. Setelah pasukan Yue Zong mengalahkan 8 pasukan klan Saint, di pintu masuk kota hantu, ada kilatan cahaya terang, dan gerbang neraka kuno dan tampak jahat muncul, memancarkan tekanan yang kuat. Di dalam ruang belajar, Yue Zong saat ini sedang memeluk Wiliana di tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang Liu Yichen. Di depannya, Qi Qinger bernyanyi dengan suaranya yang merdu, sementara gadis kecil Ani menari tanpa mengenakan apapun. Saat menari, dia terus menatap Yue Zong dengan genit. Floxenia saat ini sedang menyuapinya potongan buah. Melihat pemandangan ini, Yue Zong benar-benar menikmati dirinya sendiri. Karena dia telah mengalahkan pasukan klan Saint, Yue Zong akhirnya mendapatkan kesempatan yang diperolehnya dengan susah payah. Selamat telah menyelesaikan misimu untuk bertahan hidup selama setahun penuh di dunia kedua. Kamu telah memperoleh harta karun harapan sebagai hadiah. Selamat telah memperoleh harta karun harapan, hati harapan. Saat Yue Zong memijat Liu Yichen dan kulitnya yang halus, 2 notifikasi terdengar di telinganya. Pada saat berikutnya, ruang di depan Yue Zong terpelintir dan terdistorsi, saat sejumlah cahaya terang menyala, dan bola putih keperakan kecil seukuran kepalan tangan muncul. Yue Zong meraihnya dan mengerutkan kening, sambil berpikir, Heart of Hope, apa yang bisa dilakukan harta karun ini? Setiap Treasure of Hope adalah treasure kelas putih perak, dengan kemampuan yang mengejutkan. Yue Zong mampu menang dalam berbagai situasi tanpa harapan justru karena ia memiliki AI super dan kotak boneka. Jika ia tidak tahu cara memanfaatkan treasure sepenuhnya, efektivitasnya akan berkurang lebih dari setengahnya. Yue Zong mengeluarkan komputer genggam yang berisi Baiyi, apakah kau tahu apa fungsi Heart of Hope ini? Baiyi dengan cepat menjawab, dalam basis dataku, tidak ada informasi tentang Treasure of Hope ini. Yue Zong tidak berdaya ketika mendengarnya. Ia mengangkatnya dan mengamatinya dengan saksama sambil berpikir dalam hati, Heart of Hope. Berdasarkan namanya, mungkin ada hubungannya dengan jantung. Apakah itu jantung manusia yang disempurnakan? Atau jantung binatang mutan yang disempurnakan? Dari penampilannya,
tampaknya itu adalah tracer yang mudah digunakan. Dengan pikiran itu, ia meletakkannya di dadanya sendiri. Heart of Hope tetap diam, tanpa reaksi apapun. Dia terus merenung pelan, sepertinya itu bukan untuk manusia, tetapi melawan binatang mutan. Tepat pada saat itu, pemberitahuan lain bergema dari sistem dewa dan iblis. Kalian telah menyelesaikan misi untuk bertahan hidup, gerbang neraka akan terbuka. Gerbang neraka yang menuju bumi telah terbuka, sementara gerbang neraka yang menghubungkan dunia ketiga ke bumi akan terbuka dalam waktu 4 bulan. Silakan kembali ke bumi untuk melakukan persiapan. Kalian memiliki waktu 24 jam untuk menyelesaikan urusan kalian. Setelah 24 jam, kalian harus kembali ke bumi untuk menerima misi kalian. Mulai sekarang, gerbang neraka akan menjadi gerbang antara kedua dunia. Penduduk dunia kedua juga dapat memanfaatkannya untuk memasuki bumi. Ketika Yue Zong mendengar itu, dia terkekeh-getir dan menggelengkan kepalanya. 24 jam ya. Benar-benar jadwal yang ketat. Semuanya, dengarkan. Yue Zong segera mengeluarkan komunikatornya dan memberitahu semua ajudan kepercayaannya. Setelah serangkaian penyaringan dengan kemampuan membaca pikiran Floxenia, dia mulai mengumumkan latar belakangnya dan berita bahwa dia harus kembali ke bumi. Yue Zong berkata, begitulah adanya. Setelah aku pergi, aku akan menyerahkan semuanya di sini kepada Luo Chen, Jess, Floxenia, Han Qiong, Sun Lanlan, Ma Lei, Zheng Yanhe, kalian semua. Persiapkan dirimu dan temukan gerbang neraka yang cocok untuk memasuki bumi. Kurasa mereka akan segera muncul di dunia kedua ini. Mereka seharusnya mudah ditemukan. Ya, para eselon atas bawahan Yue Zong semuanya mengangguk sedikit. Setelah rapat dibubarkan, Floxenia menarik lengan baju Yue Zong dan berbicara dengan menyedihkan, bolehkah aku pergi bersamamu? Aku tidak ingin meninggalkanmu, saudara Yue Zong. Dia mengacak-acak rambutnya dan menolaknya, tidak, Floxenia. Mereka membutuhkanmu di sini. Selain itu, aku tidak tahu di mana aku akan berakhir saat aku melewati gerbang neraka. Jika aku muncul di tempat yang berbahaya, akan merepotkan jika aku tidak bisa melindungimu. Setelah aku melewatinya, dan memastikan tidak ada yang salah, aku akan kembali untuk menjemputmu. Dengan kekuatan Yue Zong saat ini di alam tipe 5, dia praktis tak terkalahkan di bumi. Namun, dia telah pergi selama setahun. Siapa yang tahu apa yang telah terjadi di bumi? Saat dia berevolusi, makhluk hidup biologis lainnya di bumi juga akan berevolusi. Jika dia datang ke danau yang penuh dengan binatang mutasi, atau zombie yang kuat, maka dia tidak yakin bahwa dia bisa melindungi Floxenia sama sekali. Floxenia mengambil kesempatan itu untuk cemberut, baiklah. Tapi, saudara Yue Zong, sementara aku tinggal di sini dengan patuh untuk membasmi mata-mata itu, begitu aku pergi, kamu harus menemaniku selama beberapa hari. Janji, Yue Zong terkekeh dan setuju, baiklah. Ani, Liu Yichen, dan para wanita lainnya memandang dengan iri. Setelah menjanjikan Floxenia, Yue Zong berdiri untuk berjalan keluar. Saat ia melewati gerbang kota Ghost City, ia melihat dua Mefighter. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, dan ia mengeluarkan Heart of Hope dan menempelkannya di dada salah satu Mefighter. Saat Heart of Hope menyentuh Mefighter, ada kilatan cahaya terang, dan sejumlah ukiran aneh keluar dari bola itu, memasuki tubuh Mefighter sebelum seluruh bola itu menembusnya secara misterius. Ketika Heart of Hope tertanam di jantung Mefighter, mata Mefighter bersinar, seolah-olah hidup, dan berjalan ke Yue Zong, berlutut sambil menjawab, "Halo, Master. Saya adalah Heart of Hope." Yue Zong meliriknya dengan rasa ingin tahu, "Heart of Hope, apa kemampuanmu?" Sebagai tanggapan, saya memiliki kemampuan untuk memperkuat bentuk kehidupan mekanis apapun. Saya dapat dimasukkan ke dalam robot apapun, menjadi jantung mereka, dan membuat mereka menjadi lebih kuat. Kapasitas tertinggi yang dapat saya keluarkan adalah 500% dari kemampuan bertarung robot asli. Bergantung pada kekuatan robot induknya, saya dapat menyalurkan lebih banyak kekuatan. Semakin kuat bentuk robotnya, semakin dahsyat serangan saya. Jika Anda mengemudikan mech, saya dapat menyerap energi yang Anda lepaskan untuk mengubah Mefighter menjadi lebih kuat juga. Yue Zong kemudian meletakkan tangannya di dada Mefighter, baiklah, saya mengerti. Ayo keluar. Dengan kilatan terang, Heart of Hope membubung keluar dari tubuh Mefighter, mendarat kembali di tangan Yue Zong.
Setelah kehilangan Heart of Hope, Mayfighter juga kehilangan tanda-tanda kehidupannya, seperti orang mati. Yue Zong menatap bola di tangannya dengan penuh harap, sepertinya itu adalah harta karun untuk memperkuat robot tempur. Kerangka dan kerusakannya bisa menjadi lebih kuat. Saat ini, robot terkuat yang kumiliki adalah Reaper. Siapa yang tahu seberapa kuat robot itu jika dipasangi Heart of Hope? Yue Zong tidak menaruh Heart of Hope ke dalam Reaper. Sebaliknya, ia menyimpannya kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Ia ingin menyimpan kartu truf ini secara tersembunyi. Setelah menyimpannya, ia datang ke gerbang neraka dan melangkah melewatinya. Saat Yue Zong memasuki gerbang neraka, gerbang itu tertutup rapat, dan ruang di sekitarnya terpelintir dan terdistorsi sebelum gerbang neraka menghilang. Kembali ke bumi, di dalam sebuah kota, gerbang neraka tiba-tiba muncul. Ketika gerbang itu terbuka, Yue Zong berjalan keluar. Saat ia melangkah keluar, gerbang itu tertutup rapat dan menghilang dengan cara yang menyilaukan. Di mana ini? Yue Zong melihat sekelilingnya, menemukan bahwa ia berada di tengah-tengah pusat kota yang dipenuhi zombie. Massa zombie dengan pakaian compang camping dan mengeluarkan bau busuk, berlarian dengan panik untuk menggigitnya. Yue Zong mengeluarkan pedang gigi hitamnya, mengayunkannya dengan santai, dan semua zombie berubah menjadi irisan. Ia sudah berada di puncak alam tipe 5, dengan kekuatan seluruh resimen sendirian. Di bumi, selain bom nuklir, bom awan, atau rudal padat, hanya sedikit senjata yang benar-benar dapat melukainya. Ia sudah perlahan-lahan berada di jalur menuju kondisi tak terkalahkan. Zombie-zombie ini berevolusi dengan cepat, mereka semua sebenarnya berada di level 10. Dalam bertukar gerakan dengan para zombie ini, Yue Zong menemukan bahwa mereka sebenarnya telah berevolusi ke level 10. Mereka berbeda dari zombie biasa, karena gerakan mereka tidak lagi lambat, sebaliknya, mereka setara dengan manusia, dan tulang mereka lebih keras dari orang normal. Pada awal kiamat, semua zombie memiliki tulang yang rapuh karena invasi virus. Bahkan orang biasa dapat dengan mudah menghancurkan kepala mereka dengan tongkat kayu. Namun, sekarang tulang mereka telah berevolusi menjadi lebih kuat. Jika orang biasa menggunakan tongkat kayu untuk menyerang mereka, ia kemungkinan akan mati. Yue Zong menatap para zombie yang lincah itu dan mengerutkan kening, ini akan merepotkan. Di masa lalu, kelemahan utama mereka adalah gerakan mereka yang lambat. Mudah untuk memanfaatkan ini untuk melawan mereka. Pada level mereka saat ini, jika mereka berkumpul menjadi gerombolan, tingkat ancaman akan lebih dari 10 kali lebih berbahaya daripada di masa lalu. Yue Zong sangat khawatir tentang bawahan dan wanitanya di Tiongkok. Di dalam kota, meskipun ada banyak zombie yang berevolusi tersembunyi, bagi Yue Zong, mereka adalah keberadaan seperti semut saat ini. Dia dengan santai membantai mereka sambil memeriksa sekelilingnya. Sepertinya ini Korea. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan beberapa toko dengan hangul. Sebagai guru privat Lu Wen, dia telah menonton beberapa drama bersamanya dan melihat teks-teks seperti itu. Namun, dia tidak bisa membacanya. Yue Zong terus membantai di sepanjang jalan, tiba di depan sebuah supermarket. Ada 6 mayat berserakan di tanah, dan darahnya bahkan belum kering. 2 L3 raksasa masing-masing mencengkeram satu mayat untuk dikunyah, dengan daging berdarah menyembur keluar dari mulut mereka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Jelas, seseorang telah mengarahkan pandangan mereka ke supermarket sebelumnya tetapi dirobek-robek oleh makhluk-makhluk ini. 2 L3 itu bisa merasakan aroma manusia di Yue Zong dan melemparkan mayat-mayat di tangan mereka, berjalan menuju Yue Zong dengan langkah besar. Mereka mengulurkan cakar besar mereka untuk mencengkeramnya. 2 L3 ini tingginya lebih dari 3 meter, masing-masing seperti iblis. Setelah 1 tahun penuh evolusi, kecepatan mereka sudah jauh lebih cepat daripada keberadaan mereka sebelumnya, mencapai level S2. Akan sangat sulit bagi seorang evolver biasa untuk menghadapi mereka. Yue Zong melambaikan pedang gigi hitam dengan santai, dan mengiris-iris mereka, sebelum berjalan ke supermarket. Apakah ini makanan impor? Mari kita bawa pulang sebagian untuk King Wu dan yang lainnya. Ketika dia masuk, dia mulai mencari makanan kering yang belum kedaluarsa. Sebagian besar makanan siap saji di Tiongkok dikenal sebagai sampah, bahkan tidak layak untuk anjing kampung di jalanan. Yue Zong sudah lama ingin mencoba beberapa makanan dari luar negeri, dan dia tahu bahwa para wanita di Tiongkok akan menyukainya jika dia membawa pulang sebagian.
Di sebuah bungalow setinggi 4 lantai sekitar puluhan meter dari pasar, 6 pria dan 2 wanita melihat bagaimana Yue Zong membantai jalannya melalui para zombie dan memasuki supermarket. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Salah satu pria, berusia sekitar 27 tahun, dengan rambut kuning yang diwarnai, indik telinga dan hidung berseru, sangat kuat. Para L3 itu benar-benar teriris olehnya dalam satu gerakan. Dia pasti seorang evolver. Seorang pemuda lain dengan wajah pucat dan banyak memar di sekujur tubuhnya, bertanya dengan takut-takut, Hyo-kyung, haruskah kita meminta bantuannya? Saat kata-kata itu terucap, semua orang terdiam. Cadangan makanan mereka sudah habis. Mereka yang mempertaruhkan nyawa untuk keluar sudah dibunuh oleh L3. Meski begitu, mereka ragu untuk meminta bantuan seseorang dengan asal-usul yang tidak diketahui. Sejak kiamat, moral dan etika telah hilang. Jika tidak hati-hati, mereka mungkin berakhir sebagai budak, atau lebih buruk lagi, menjadi makanan. 2 tahun telah berlalu, dan dengan invasi alam, semakin sedikit makanan setiap hari. Banyak faksi telah melakukan kanibalisme untuk bertahan hidup. Choi Hyo-kyung melirik sekilas kedua wanita di sampingnya yang kurus, tapi tetap cantik jika dilihat lebih dekat. Tentu saja, kita harus meminta bantuannya. Suruh Yang Eng dan Chae-yong tidur dengannya selama beberapa malam, sebagai ganti makanan. Dia bisa membunuh zombie-zombie itu dengan mudah, dia pasti ahli yang kuat. Ahli seperti itu tidak akan peduli dengan barang-barang berharga kita. Sama seperti orang-orang kaya yang tidak peduli dengan uang receh di mangkuk pengemis. 2 wanita di samping Choi Hyo-kyung bernama Jo Yang Eng dan Park Chae-yong, dan mereka adalah wanita cantik seperti model sebelum kiamat. Selama 2 tahun sejak kiamat, wanita-wanita yang bisa tinggal bersama pria adalah wanita cantik, kuat, atau mereka berguna bagi pria. Mereka yang tidak berguna telah meninggal dengan menyedihkan. Ketika kedua gadis itu mendengar kata-kata itu, tidak ada kemarahan di mata mereka, sebaliknya, ada secercah harapan. Mereka sudah terbiasa menjual tubuh mereka untuk uang, makanan, dan bahkan tempat tinggal. Selama mereka bisa makan penuh, mereka tidak keberatan menjual tubuh mereka. Tepat pada saat ini, pria setengah baya botak dalam kelompok itu menatap Jo Yang Eng dengan pandangan cabul, berbicara kepada pria muda tampan lainnya, tunggu sebentar, Choi Jung-won, biarkan aku meniduri Jo Yang Eng sekali. Aku belum pernah melakukannya, karena kau ingin mengirimnya ke pria itu, biarkan aku melakukannya terlebih dahulu. Dia memang jalang, tidak ada bedanya, kan? Saat aku mendapatkan jatah, aku akan memberimu setengahnya. Choi Jung-won adalah pacar Jo Yang Eng. Sebelum kiamat, dia mengetahui bahwa pacarnya telah meminta seks untuk mendapatkan uang, dan ketika dia mengetahuinya, dia memukulinya dengan marah. Kedua belah pihak belum putus ketika kiamat tiba-tiba terjadi. Saat itu, dia telah menyelamatkannya, tetapi dia menyimpan kebencian atas ketidakberdayaannya, dan selama pelarian mereka, dia telah dikhianati sekali olehnya. Sejak saat itu, dia tidak ragu menjual tubuhnya untuk ditukar dengan makanan. Kau ingin meniduri wanita jalang ini. Choi Jung-won menjambak rambut Jo Yang Eng dan menariknya dengan kasar. Wajahnya mengerut kesakitan, air matanya hampir jatuh. Namun, dia tidak berani membalas. Pemandangan yang menyedihkan. Choi Jung-won menoleh ke arah si botak cabul itu, Park Jung-yi, 1 jin beras. Jika kau bisa mengeluarkannya, wanita jalang ini akan menjadi milikmu untuk ditiduri. Apa kau punya? Park Jung-yi sangat marah, 1 jin beras. Wanita jalang itu seharga 1 jin beras. Apa kau pikir vaginanya terbuat dari emas? Saat aku meniduri Park Chae-yong, aku hanya perlu membayar setengah bungkus ramen. Ekspresi Jo Yang Eng sangat menyedihkan, air matanya terus mengalir. Sebelum kiamat, dia menjalani kehidupan yang baik, dan banyak pejabat menginginkannya, membayarnya 1 juta won setiap kali. Sekarang, dia hanya bernilai 1 jin beras. Itu benar-benar takdir yang kejam. Choi Jung-won bicara dengan dingin, kalau kau tidak bisa mengeluarkannya, diam saja, dasar botak sialan. Park Jung-yi menjadi marah, hatinya dipenuhi dengan pikiran-pikiran jahat, tetapi ia menahannya. Setelah pertengkaran kecil itu, Choi Hyo-kyung dan yang lainnya dengan cepat mengeluarkan selembar spanduk, menulis SOS di atasnya. Yue Zong membersihkan barang-barang di supermarket sebelum keluar. Saat ia melangkah keluar, sekelompok orang Korea mulai melambaikan spanduk dengan panik, menatapnya dengan putus asa. Yue Zong melihat spanduk besar itu. Telanjangi.
Melihat mereka menarik perhatiannya, Choi Hyo-kyung membentak kedua gadis itu. Jo Yang-eun dan Park Chae-yong dengan cepat menanggalkan pakaian mereka, berusaha sekuat tenaga untuk menarik perhatian Yue Zong. Yue Zong tersenyum tipis dan berjalan mendekat. Ia telah lama menyadari kehadiran mereka, lagi pula, indera seorang prajurit ilahi tipe 5 tidak bisa diremehkan. Ia membutuhkan kontak manusia, dan untuk mendapatkan sedikit informasi Yue Zong dengan santai membantai para zombie di sepanjang jalan, tiba di depan bungalow. Dengan lompatan ringan, dia berhasil melompat ke lantai 4, muncul di depan mereka. Melihat bagaimana mereka berhasil melakukan hal seperti itu, Choi Hyo-kyung dan yang lainnya semua terbelalak kaget, menakjubkan, dia benar-benar manusia super. Mereka semua adalah katak dalam sumur dan belum pernah melihat ahli sejati dalam 2 tahun ini. Lompatan Yue Zong lebih dari puluhan meter jauh melampaui rekor sebelum kiamat. Mereka tentu saja terkejut. Yue Zong menyapu pandangan ke arah mereka, siapa yang tahu cara berbicara bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin, orang-orang Korea merasa hati mereka menjadi dingin. Ada ketidaksukaan yang sudah lama terjadi antara kedua negara, dan mengetahui bahwa Superman di depan mereka adalah orang Tiongkok, mereka merasa putus asa. Tidak, kalau begitu lupakan saja, kalian bisa tinggal di sini. Tatapan Yue Zong menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia tidak tahu bahasa Korea, tidak mungkin ada komunikasi seperti ini. Jika dia tidak bisa mendapatkan informasi dari mereka, tidak ada gunanya menyelamatkan mereka. Tunggu sebentar, melihat Yue Zong berbalik, Choi Hyo-kyung memanggil dengan bahasa Mandarin yang terbata-bata, sebelum meraih Park Chae-yang dan menyalak dengan kasar, berkomunikasilah dengannya dengan cepat. Park Chae-yang saat ini hanya mengenakan pakaian dalamnya, dan dia mendatangi Yue Zong, berlutut, tunggu sebentar, Tuan yang terhormat, mohon tunggu. Saya Park Chae-yang, saya mengerti bahasa Mandarin. Saya mengerti bahasa Mandarin. Saya juga tahu bahwa semua orang Tionghoa baik dan ramah, tolong bantu kami. Tolong dengarkan kami. Yue Zong berbalik dan terkekeh, tidak semua orang Tionghoa baik dan ramah, namun, meskipun kata-katamu dimaksudkan untuk memuji, saya tetap merasa senang. Saya Yue Zong. Baiklah, aku akan mendengarkan permintaanmu. Menyelamatkan para penyintas Korea ini hanya masalah mengangkat tangan. Park Chae-yang telah merendahkan dirinya, dan berbicara dengan hormat, jadi, Yue Zong tidak keberatan mendengarkan. Park Chae-yang terus mempertahankan sikap patuh, Tuan Yue Zong, kami berharap dapat membeli makanan dari Anda. Kami belum makan selama seminggu. Selama Anda memberi kami sebungkus ramen, aku bersedia menghabiskan malam bersamamu. Aku tahu berbagai posisi dan postur, dijamin memuaskan Anda. Jika Anda dapat mengeluarkan 2 bungkus ramen, baik Jo Yang maupun aku akan tidur denganmu. Sebelum kiamat, kami berdua adalah model. Kami pasti akan memuaskan Anda. Park Chae-yang hanya menginginkan setengah bungkus ramen sebagai imbalan untuk 1 malam bersama Park Jung-yi, tetapi ketika menyangkut Yue Zong, harganya naik menjadi sebungkus. Tampaknya menipu orang asing adalah norma terlepas dari negara atau periode waktu. Yue Zong melirik Park Chae-yang dan Park Yang-eun, melemparkan sebungkus ramen kepadanya. Aku tidak tertarik pada kalian, gadis-gadis. Ini untuk kalian. Jawab beberapa pertanyaanku, jika aku puas, aku akan memberimu lebih banyak. Melihat sebungkus ramen itu, Choi Hyo-kyung dan yang lainnya menjadi iri. Mereka menelan ludah mereka beberapa kali. Jika bukan karena Yue Zong yang masih di depan mereka, mereka akan dengan paksa merebut sebungkus ramen itu dari Park Chae-yang. Sialan, kalau saja aku bisa berbicara bahasa Mandarin. Park Chae-yang, jalan ini, dia bahkan tidak secantik aku, tapi dia berhasil membuatnya senang. Jika aku bisa bahasa Mandarin, sebungkus ramen itu akan menjadi milikku. Mata Jo Yang-eun berkilat dengan ekspresi cemburu yang gila. Dulu, dia merasakan hal yang sama ketika dia melihat para pengusaha kaya itu melemparkan berlian 10 karat kepada Park Chae yang seolah-olah itu bukan apa-apa. Di masa kiamat, makanan adalah sumber daya yang paling berharga, sebungkus ramen saja bisa memicu pertumpahan darah. Park Chae yang tersenyum gembira, menggenggam bungkusan itu erat-erat. Dia bersujud dengan penuh semangat, terima kasih, Tuan Yue Zong. Terima kasih, aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu. Yue Zong bertanya, di mana tempat ini? Park Chae yang menjawab dengan hormat, ini kota Najeon dekat Seoul Astris. Ah,
Tidak, ini kota nada dekat Seoul Asteris, sekitar 50 km jauhnya. Jika kau berjalan ke utara, kau akan mencapai Korea Utara, sementara Seoul di selatan. Untuk mendapatkan dukungan Yue Zong, Park Chae yang benar-benar menyebut Seoul sebagai kota Han, pada saat yang sama, ucapannya penuh dengan rasa hormat dan kehormatan. Selama kiamat, untuk hidup, mereka bahkan tidak keberatan menjual tubuh mereka. Selama mereka bisa menyenangkan yang kuat, maka mereka akan melakukan apa saja. Pasti ada orang yang bahkan lebih tidak tahu malu dan berkulit tebal daripada apa yang dilakukan Park Chae yang sekarang. Yue Zong menjentikkan tangannya, dan sebungkus ramen jatuh ke tangannya. Apakah ada faksi di kota Han yang kau ketahui? Pasti ada tokoh-tokoh terkemuka di setiap belahan dunia. Karena Yue Zong dapat mengembangkan kekuatannya sendiri di Tiongkok, sangat mungkin Korea juga memiliki kekuatan mereka sendiri. Maaf, aku tidak tahu tentang itu. Mohon tunggu sebentar, pemimpin kami Choi Hyo-kyung pasti tahu tentang itu. Park Chae yang tersenyum meminta maaf dan berdiri, sebelum datang ke sisi Choi Hyo-kyung dan menyampaikan pesan. Choi Hyo-kyung sangat tiran ketika dia bersama orang Korea lainnya, tetapi terhadap ahli manusia super ini, dia sangat berhati-hati. Apa kabar, Tuan Yue Zong? Aku Choi Hyo-kyung. Di dekat Seoul, ada pangkalan penyintas yang besar, yang dipimpin oleh Republic of Korea Revival Assembly. Aku harap kau dapat membawa kami ke sana, sebagai balasannya, Park Chae Yang dan Jo Yang akan diberikan hadiah kepadamu. Yue Zong melirik Park Chae Yang, Choi Hyo-kyung ingin memberikanmu kepadaku, apa pendapatmu? Secercah harapan melintas di matanya, saat ia segera berlutut, akan menjadi suatu kehormatan untuk melayani sebagai wanita Tuan Yue Zong. Aku bersedia pergi bersamamu. Aku tahu cara memasak, mencuci, menghangatkan tempat tidur, menari, minum, bermain, terimalah aku. Aku makan sangat sedikit. Park Chae yang telah bergaul dengan masyarakat kelas atas selama beberapa tahun, dan ia tahu cara memanfaatkan peluang. Ia yakin bahwa dengan mengikuti ahli ini, ia tidak akan kelaparan lagi. Ancaman kematian juga akan rendah. Yue Zong terkekeh, baiklah, aku butuh penerjemah. Choi Kyo-hyung, aku akan membawa kalian ke markas. Yue Zong ingin melihat sendiri bakat-bakat Korea, dan mengetahui seberapa jauh mereka telah berkembang dan sejauh mana mereka pulih. Karena jarang baginya untuk berada di luar negeri, Yue Zong penasaran dengan gaya dan perkembangan faksi-faksi asing. Choi Hyo-kyung sangat gembira, dan dia membungkuk, terima kasih, Tuan. Yue Zong kemudian membantai jalannya melalui kota dan menemukan sebuah bus yang belum hancur. Rombongan orang Korea itu dengan cepat bergegas naik ke bus. Kelompok itu kemudian melanjutkan perjalanan menuju Seoul. Choi Hyo-kyung melihat bus yang berguncang dan tampak khawatir, Tuan Yue Zong, bus ini mungkin tidak dapat menahan gerombolan zombie. Anggota kelompok lainnya juga melihat ke arah Yue Zong dengan gugup. Di tengah gerombolan zombie itu, ada banyak L2 yang dapat menghancurkan bus setelah evolusi mereka. Saat bus biasa ini memasuki gerombolan mereka tidak akan berdaya. Jangan khawatir, aku sudah mengatasinya. White Bones, bunuh mereka semua. Yue Zong menyapu pandangan ke seluruh zombie, dan dengan pikiran, White Bones muncul dari udara tipis, tangannya memegang kapak tulang besar, dan ia langsung menyerang gerombolan zombie. Tak lama kemudian, bagian-bagian tubuh zombie yang tak terhitung jumlahnya berceceran di mana-mana, membuka jalan di depan bus. Mengerikan, orang Cina ini benar-benar terlalu kuat. Sekali lagi, semua orang di dalam bus terkejut saat melihat White Bones dan pembantaiannya terhadap para zombie. Park Chae Yang dan Jo Yang menatap ke arah Yue Zong dengan mata berbinar-binar. Jika mereka bisa bertahan padanya, mereka akan bisa bertahan hidup lebih baik di dunia yang kejam ini di mana tidak ada rasa percaya di antara manusia. Di jalan menuju markas penyintas, ada banyak L2, S2, L3, dan S3 berkeliaran di mana-mana. Meskipun itu mungkin jalan yang penuh malapetaka bagi orang biasa lainnya, itu bukan masalah bagi White Bones untuk membunuh jalannya, mengukir jalan berdarah untuk bus. Setelah 2 jam, bus yang goyang itu akhirnya sampai di titik kumpul terbesar para penyintas di dekat Seoul. Berhenti. Ketika bus melaju mendekati Seoul, 4 militan bertampang garang dengan senjata muncul entah dari mana untuk menghentikan mereka di tengah jalan. Mereka mengarahkan senjata mereka ke bus. Yue Zong mengerutkan kening dan menghentikan bus. Seluruh rombongan turun.
Ketika empat militan itu melihat Park Chae-yang dan Jo Yang-eun, mata mereka berkilat penuh nafsu, wanita. Mereka berdua tidak terlalu buruk. Park Chae-yang dan Jo Yang-eun dianggap sebagai model sebelum kiamat. Selama kiamat, meskipun mereka mungkin menderita, mereka masih sedikit lebih baik daripada kebanyakan wanita biasa. Sangat mudah untuk membangkitkan nafsu dalam diri para militan itu. Salah satu dari mereka melirik Park Chae-yang dan berkata, "Yang itu milikku." Yang lain menunjuk Jo Yang-eun dan berusaha meraihnya, "Aku menginginkannya." Setelah kita selesai dengan masing-masing, kita bisa bertukar. Dua militan yang tersisa terkekeh dan memperhatikan kejadian itu dengan penuh minat. Dua wanita Korea itu berteriak. Choi Hyo-kyung dan yang lainnya terdiam, menyaksikan semuanya dalam diam. Mereka telah menyerahkan kedua wanita itu kepada Yue Zong, tentu saja mereka tidak akan peduli dengan mereka. Yue Zong menatap mereka dan membentak dengan dingin, menyusahkan. "White Bones, bunuh mereka." White Bones melesat maju, menebas dengan kapaknya dengan panik. Dalam sekejap, kepala keempat militan itu terbang ke langit, darah mereka berceceran di mana-mana, sementara tubuh mereka yang tak bernyawa terkulai ke lantai. Mengerikan, kita tidak boleh memprovokasi dia. Menyaksikan adegan berdarah ini, hati Choi Hyo-kyung dan yang lainnya menjadi dingin. Akhirnya melihat sendiri betapa cepatnya Yue Zong marah. Asterisk Seul pertama yang dia gunakan adalah cara modern untuk menyebut Seul. Yang kedua adalah cara orang Cina biasa menyebut Seul, sikap yang lebih hormat kepada orang Cina dalam cara bicaranya setelah membunuh keempat militan itu. Yue Zong tidak tampak terganggu oleh kejadian itu, karena ia terus berjalan menuju markas dengan langkah besar. Park Chae-yang bergerak, dan mengejarnya dengan cepat. Ia harus tetap berada di sisinya dengan erat. Hanya dengan begitu ia akan selamat. Jika tidak, berdasarkan karakter para militan itu, mereka tidak akan memiliki masa depan yang menjanjikan. White Bones diam-diam mengambil amunisi dan senjata dari para militan itu dan kembali ke sisi Yue Zong. Mengikuti pertumbuhan Yue Zong yang konstan, White Bones juga telah berubah. Kecerdasannya saat ini tidak jauh dari orang normal. Meskipun peluru itu tidak berguna bagi Yue Zong dan dirinya sendiri, bagi manusia lain, itu adalah sumber daya yang berharga. Choi Hyo-kyung, angkat bicara, apa yang harus kita lakukan? Orang Cina itu terlalu ganas. Ia benar-benar membunuh tanpa mengatakan apapun. Yue Zong tidak ragu-ragu membunuh keempat militan itu. Tindakan seperti itu membuat orang Korea ini menjadi khawatir. Terutama karena mereka bukan sesama warga negara, itu bahkan lebih mengerikan. Lagi pula, dalam kiamat yang kejam ini, ada kasus ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan yang bahkan mengkhianati atau menusuk dari belakang satu sama lain. Mata Choi Seo-jin berbinar-binar, saat dia membuat keputusan, ikuti dia. Kita akan bertindak sesuai situasi. Jika Choi Hyo-kyung dan yang lainnya tetap berada di luar, satu zombie saja bisa membunuh mereka semua. Hanya dengan memasuki pangkalan itu mereka bisa bersatu dengan manusia lain dan terus hidup. Yang lainnya saling bertukar pandang tak berdaya, sebelum mengikuti dengan hati yang waspada. Yue Zong datang ke depan pangkalan dan melirik sekilas, menyadari bahwa tembok kota itu tingginya sekitar 9 meter. Ada 5 senapan mesin berat yang dipasang di atas tembok, dengan 8 tentara berjaga. Pembantaian Yue Zong terhadap 4 militan telah dilihat oleh para prajurit itu, dan mereka mengangkat senjata mereka untuk menembaki dia. Peluru menghujani Yue Zong. Saat tembakan terdengar, Park Chae-yang menjerit dan jatuh ke tanah. White Bones, yang berdiri di sampingnya, mengayunkan kapak tulang besar itu dengan cepat, menangkis semua peluru. Tidak ada satupun yang berhasil mengenainya. Aku benar-benar menjadi kuat. Yue Zong menatap peluru yang datang dan merasa bersemangat. Dengan kekuatan prajurit ilahi tipe 5 miliknya saat ini, dia bisa meraih peluru dengan tangan kosong. Itu adalah alam yang tidak dapat dia bayangkan saat dia berada di alam tipe 3 awal. Evolver, dia Evolver Super. Cepat, beritahu bos. Dia Evolver, kita bukan tandingannya. Petik 2 petik 2. Melihat White Bones dengan mudah menangkis peluru, semua prajurit panik dan mulai berteriak. Konsep tentang Evolver Super pada dasarnya tak terkalahkan oleh manusia biasa ini. Hanya Enhancer, Evolver, atau pasukan dengan teknologi canggih lain yang dapat menghadapi mereka. Di tengah teriakan dan jeritan panik, Yue Zong mengeluarkan senapan dan mulai menembak dengan semburan terkendali.
Kepala kedelapan penjaga itu langsung pecah. Saat mereka tewas, penjaga lainnya panik dan mulai berlari keluar dari tempat persembunyian mereka, lebih jauh ke dalam pangkalan. Seorang Evolver Super yang tidak dapat terluka oleh peluru atau bila bukanlah eksistensi yang dapat dihadapi manusia biasa. Mereka tidak memiliki pola pikir bunuh diri atau tekad. Orang-orang biasa ini terlalu lemah dalam kekuatan tempur mereka. Yue Zong menatap manusia yang melarikan diri dan mengerutkan kening. Aneh, mengapa kekuatan tempur mereka begitu lemah, bagaimana mereka berhasil merebut kembali Seoul. Dia harus menggunakan bom nuklir saat dia mencoba menaklukkan ibu kota Tiongkok. Dia bahkan telah mengerahkan semua pasukannya, mengerahkan semua logistik dan dukungan ke dalam pertempuran. Seoul adalah ibu kota yang besar, dengan populasi yang padat. Seharusnya sulit untuk ditaklukkan. Yue Zong tidak dapat mengerti mengapa para militan lemah ini mampu merebut Seoul. Sebuah nama tiba-tiba muncul di benaknya, jangan bilang padaku. Kerajaan Tuhan, di bumi, hanya kerajaan Tuhan yang mungkin dapat meminjamkan pasukan mereka untuk membantu faksi yang lemah mengambil alih ibu kota mereka. Bahkan Yue Zong tidak dapat melakukannya sebelum memasuki dunia kedua. Ketika dia melangkah ke markas penyintas, dia dapat melihat orang-orang yang panik di mana-mana, bersembunyi di kamar dan rumah mereka, mengamatinya. Dengan hati-hati. Di jalan di kejauhan, seorang pria kekar penuh otot dan ekspresi mengerikan berjalan mendekat dengan setelan hitam. Dia memancarkan aura menara yang tak tergoyahkan, memimpin 30 pria lain dengan setelan hitam serupa seolah-olah mereka berada dalam 3 serangkai bawah tanah. Namun, mereka semua menggunakan cakar binatang mutasi yang dibentuk menjadi bilah sebagai senjata. Pria kekar ini menatap tajam ke arah Yue Zong, otot-ototnya menegang saat dia bertanya, "Aku Seok Wiguk, siapa kamu? Mengapa kamu datang ke sini dan membunuh orang-orang kami?" Park Chae-yang segera menerjemahkan kata-kata itu kepada Yue Zong. Yue Zong menjawab, "Namaku Yue Zong. Hari sudah larut, aku ingin masuk untuk beristirahat malam. Anak buahmu menyerangku terlebih dahulu. Aku membalasnya untuk membela diri." Petik 2. Bahasa Mandarin. Mendengar bahasa Mandarin Yue Zong, wajah Seok Wiguk dan 30 pengawal itu berubah muram. Beberapa dari mereka mulai memancarkan niat membunuh, mencabut senjata mereka. Mata Seok Wiguk berkilat dan dia membentak, "Berhenti. Jangan bergerak, simpan senjata kalian." Puluhan pengawal itu menyimpan senjata mereka dengan enggan, menatap Yue Zong dengan dingin, seolah-olah ada permusuhan yang tak terdamaikan. Yue Zong memperhatikan detail-detail kecil ini, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi, sepertinya mereka tidak ramah terhadap orang Cina. Seok Wiguk kemudian memasang ekspresi hangat saat ia mengundang Yue Zong sambil tersenyum, "Jadi, dia teman dari Cina. Silakan ikut denganku, biarkan aku menjamumu dengan baik, dan merasakan gairah dan keramah tamahan kami orang Korea." Yue Zong menjawab dengan acuh tak acuh, "Baiklah. Silakan." Di bawah pimpinan Seok Wiguk, Yue Zong dan rombongannya tiba di sebuah villa yang memiliki 1 pintu dan taman. Saat mereka memasuki ruang tamu, Seok Wiguk bertepuk tangan dengan ringan, dan sejumlah pelayan yang mengenakan pakaian tipis dan tembus pandang masuk. Ia menggendong salah satu pelayan cantik itu ke dalam pelukannya, mengusap-usap tubuhnya, sambil tersenyum pada Yue Zong, "Yue Zong, silakan pilih yang kau suka. Keterampilan mereka lumayan, dan juga cantik. Aku jamin kau akan puas." Yue Zong melirik sekilas dan menyadari bahwa mereka benar-benar cantik dan adil. Mereka bersih dan dianggap sebagai wanita cantik yang langka di kiamat ini. Dibandingkan dengan Park Chae-yang dan Jo Yang-eung, mereka sangat cantik. Park Chae-yang menatap gadis-gadis ini dengan sedikit rasa iri. Kecantikannya sebelum kiamat sebanding dengan mereka, tetapi situasinya saat ini sangat berbeda. Yue Zong melambaikan tangannya untuk mengusir para wanita yang berkerumun di sekitarnya dan berbicara langsung, "Aku tidak tertarik. Seok Wiguk, besok, aku bermaksud memasuki kota Han. Aku ingin tahu situasi di dalam kota Han, Seoul." Seok Wiguk terkejut tetapi segera pulih. Sedikit amarah melintas di matanya, tetapi dia menahannya dan menjawab, "Seoul saat ini sedang dalam kekacauan, tanpa banyak faksi yang bertarung di dalamnya. 3 faksi terkuat adalah Majelis Kebangkitan Republik Korea, dan Republik Korea Bersatu. Presiden dari ketiganya adalah Choi Won-wang, Kim Park-chan, dan Ju Jon-ho, dan mereka semua adalah Evolver Super. Mereka adalah harapan masa depan Korea kita. Setelah selesai,
dia berbicara dengan penuh semangat kepada Yue Zong, "Ayo, mari kita makan, ini dibuat khusus dari ikan bersisik hitam mutasi tipe 2. Enak jika masih segar, makan lebih banyak." Binatang mutasi tipe 2 sulit dibunuh oleh manusia biasa. Sungguh tidak mudah bagi Seok Wiguk dan anak buahnya untuk mendapatkan daging seperti itu. Yue Zong mengulurkan tangan untuk mengambil beberapa potong ke dalam mulutnya. Seok Wiguk memperhatikan ini dan matanya berkilat. Gembira, namun, dia terus mendorong, "Ayo, ayo, ayo. Yue Zong, ini Lafite, 83. Ini anggur yang enak, mari kita bersorak, dan merayakan persahabatan kita." Yue Zong mengambil gelas anggur itu ketika tiba-tiba, wajahnya berubah. Tangannya lemas, dan gelas anggur itu jatuh ke tanah. Tubuhnya terkulai di atas meja. Ada ekspresi terkejut di wajahnya, saat dia menggertakkan giginya untuk bertanya, "Kamu telah meracuni makanannya." "Kenapa? Kenapa?" Seok Wiguk melihat keadaan Yue Zong, dan ekspresinya akhirnya menjadi menyeramkan. "Hahaha. Yue Zong, dasar orang bodoh yang menyedihkan. Dalam pepatah Cinamu, aku percaya ada jalan menuju surga yang tidak kamu pilih. Sebaliknya, kamu memilih untuk datang ke neraka. Aku, Seok Wiguk, paling membenci kalian anjing-anjing Cina. Jika bukan karena kalian, Korea kita akan mencapai begitu banyak. Kalian berani datang ke tanah kami dan merebut pekerjaan kami, kalian pantas mati." "Pria, bawa wanita-wanita itu ke sini." Ketika dia selesai berbicara, 6 wanita diseret ke aula. Ada ekspresi ketakutan di wajah mereka. Seok Wiguk menunjuk mereka dan tertawa terbahak-bahak, "Lihat ini. Ketiga wanita itu adalah wanita jalan rendahan dari Cina. Mereka berani datang untuk merayu pria Korea kita, dan mencemari darah Korea kita yang murni." Wanita jalan terkutuk. Seo Wiguk tertawa terbahak-bahak, "Keenam wanita ini adalah pasangan ibu dan anak, mencemari darah Korea murni kita. Hari ini, di hadapanmu, seorang ahli puncak Tiongkok, aku akan meniduri mereka." "Hahaha, Yo Min-hee, merangkaklah bersama putrimu. Senior ini akan menidurimu sampai mati." Salah satu wanita dewasa kehilangan warna di wajahnya, berlutut sambil memohon, Tuan, aku orang Korea, aku sudah terdaftar di catatan Korea, aku orang Korea. Tolong lepaskan kami." Alis Seok Wiguk berkerut, saat dia menyerang dengan tendangan ganas, membuatnya terkapar ke tanah, "Wanita jalang. Aku tidak tertarik lagi. Kalian bersenang-senanglah." Para penjaga bersorak-sorai, tertawa cabul saat mereka melepas celana mereka, dan menahan pasangan ibu anak Yo Min-hee di tempat saat mereka mulai memukuli mereka. Saat Yo Min-hee diperkosa, rasa sakit, putus asa, dan kesedihan melintas di wajahnya. Sebelum kiamat, dia adalah wanita cantik, dan namanya Liu Min-si di Tiongkok. Dia bahkan punya banyak pelamar. Namun, dia menikah dengan orang Korea karena mimpinya memiliki pangeran tampan dari drama yang ditontonnya. Ketika dia datang, dia menyadari bahwa tidak semuanya indah. Di Korea, meskipun ada orang yang tidak keberatan dengan orang Tiongkok, ada juga yang bersikap antagonis terhadap mereka. Setelah dunia berubah, mereka yang berasal dari Tiongkok mulai menghadapi pengucilan, dan dia telah merasakan kekejaman dan ketidakadilan. "Andai saja aku tidak bermigrasi. Maafkan aku, andai saja aku tidak melahirkanmu." Dalam keputusasaannya, Yo Min-hee yang sudah lemah mulai menarik napas terakhirnya. Saat dia lewat, matanya masih menatap putrinya yang juga diperkosa dengan penuh rasa bersalah. aku jalang, Mi, kemarilah, kita berdua jalang yang tidak tahu malu. Ayo merangkak ke tuan." Kasar, kasar. Seorang wanita lain dengan dada yang mengesankan dan fitur-fitur yang indah turun ke tanah, memperlihatkan ekspresi malu-malu, yang bertujuan untuk menyenangkan. Dia membawa putrinya yang berusia 17 tahun saat mereka merangkak ke arah Seok Wiguk. Saat mereka merangkak, mereka menggonggong. Dia hanya ingin terus hidup, karena demi harga diri dan harga dirinya, dia rela membuang semuanya. Dia sudah menyerah pada semua itu saat kiamat terjadi. Seok Wiguk tertawa terbahak-bahak, menjambak rambut Gao Mei, seperti menarik tali, "Hahaha. Lihat ini, Yue Zong, ini jalang yang tidak tahu malu dari Cinamu. Mereka telah datang ke Korea kita dan mengotori darah kita yang berharga. Melahirkan jalang seperti itu. Bicaralah untuk dirimu sendiri, apakah kamu seorang jalang? Apakah kamu?" Gao Mei tampak kesakitan, dengan air mata mengalir di wajahnya.
Aku jalang. Aku jalang. Jangan pukul aku. Sakit. Hahaha. Seok Wiguk menjadi semakin bersemangat. Mempermalukan rekan senegara ahli Tiongkok ini menyenangkan baginya. Dia ingin menikmati keputusasaan dan penderitaan Yue Zong. Seok Wiguk berbalik dan menatap pasangan ibu anak terakhir yang meringkuk ketakutan, dan melirik mereka, Zhao Xi, Jung Risu, kalian berdua jalan sebaiknya ke sini juga. Senior ini ingin meniduri kalian berdua. Zhao Xi yang cantik memeluk putrinya yang berusia 16 tahun, Jung Risu, dengan erat, wajahnya penuh amarah saat dia meludah, peh. Seok Wiguk, dasar binatang buas. Babi nasionalis Korea yang jelek. Risu dan aku adalah manusia, bukan anjing. Kalian pasti akan mati dengan menyedihkan. Sang Jong pasti akan datang dan menyelamatkan kita. Saat dia datang, itu akan menjadi kematianmu. Wajah Seok Wiguk berubah aneh, saat dia tertawa terbahak-bahak, sebelum bertepuk tangan, Jung Sang Jong. Hehe, mari kita dengar pendapatnya. Bawa dia masuk. Seorang pria berpakaian modis berjalan masuk di bawah pengawalan seorang prajurit. Dia tinggi dan tampan. Sang Jong-gun, ayah. Melihat pria parubaya itu, Zhao Xi dan Jung Risu berteriak. Jung Sang Jong mendatangi Seok Wiguk dengan ekspresi menjilat. Seok Wiguk Nim, kau mencariku. Seok Wiguk menatapnya dengan dingin. Aku ingin meniduri istri dan putrimu, ada pendapat. Jung Sang Jong tersenyum licik. Kata-katanya tajam dan menusuk hati Zhao Xi dan Jung Risu, istri. Wanita itu hanyalah wanita jalang serakah dari Tiongkok yang mengincar uangku. Putri yang dilahirkannya juga memiliki darah Tionghoa rendahan, mencemari darah bangsawan Korea di pembuluh darahku. Aku sudah lama muak dengan mereka. Seok Wiguk Nim, silakan saja jika kau mau, aku tidak keberatan. Seok Wiguk tertawa terbahak-bahak, dan menendang Gao Mei ke samping, hahaha. Bagus sekali, kau bisa bersenang-senang dengan mereka berdua. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuan. Jung Sang Jong sangat senang, dan wajahnya menunjukkan senyum nakal saat dia melepas celananya. Zhao Xi merasa seolah-olah ada sesuatu di dalam hatinya yang hancur. Dia gemetar tak terkendali, mengutuk Jung Sang Jong, Jung Sang Jong kau binatang. Kau bukan manusia. Sebagai tanggapan, wajahnya berubah jelek saat dia mengutuk balik. Sialan jalang Tiongkok, aku orang Korea yang mulia. Jaga mulutmu, kalau tidak, aku akan menghancurkan wajahmu, dua wanita jalang yang tidak tahu malu. Melihat luapan amarahnya yang kejam tanpa mempedulikan hubungan keluarga mereka, Zhao Xi dan Jung Risu mulai menangis putus asa. Satu-satunya keluarga mereka telah meninggalkan mereka, tidak ada seorang pun yang tersisa untuk mereka andalkan. Seok Wiguk tertawa terbahak-bahak saat menikmati pemandangan itu, hahaha. Hahaha, dasar jalang, merangkaklah, kalau tidak, aku akan melemparmu ke para pengungsi itu dan melihat bagaimana mereka mempermainkanmu sampai mati. Karena mereka kekurangan makanan, siapa tahu, setelah kematianmu, mereka akan memakanmu. Kau bisa memilih untuk menjadi jalangku, aku bisa memberi kalian makan. Masih tidak merangkak, mencari kematian, kata-katanya seperti petir yang menyambar mereka berdua, menyebabkan keputusasaan dan ketidakberdayaan lebih lanjut. Mereka tahu betul bahwa dia akan melakukan apa yang dia katakan. Saat mereka berakhir di tangan para pengungsi yang lapar itu, mereka pasti akan diperkosa, dibunuh, dan dimakan. Lucu sekali, sepertinya kau suka membesarkan manusia seperti anjing. Aku juga suka, itu, kau bisa menjadi anjingku. Merangkaklah dan jilati sepatuku, Seok Wiguk. Tepat pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar dari belakangnya. Seok Wiguk merasakan jantungnya menjadi dingin, dan dia menoleh ke belakang. Ketika dia melihat siapa orang itu, dia mundur beberapa langkah tanpa kendali, wajahnya penuh dengan keterkejutan, bagaimana ini mungkin? Aku telah memberikan rumput kebingungan roh. Itu dapat menyebabkan bahkan Evolver Super kehilangan kekuatan mereka. Bagaimana mungkin kau baik-baik saja? Di depan matanya, Yue Zong, yang seharusnya tidak bergerak dan lemah, telah berdiri. Aku sudah tahu kalian pergi. Bagaimana mungkin aku bisa memakan makananmu? Yue Zong kemudian meludahkan sepotong daging ikan yang dibungkus dengan Dark Doki. Karena kau belum mati, biarkan aku mengantarmu pergi. Semuanya, serang. Mata Seok Wiguk bersinar dengan kilatan buas, saat dia melambaikan tangannya, dan energi beku menyelimuti Yue Zong. Dia adalah Evolver berbasis roh, levelnya 60.
Energi beku ini cukup untuk membekukan kendaraan lapis baja. Para prajurit yang mempermainkan para wanita juga dengan cepat bangkit, meraih senjata mereka dan mengaktifkan kekuatan mereka pada Yue Zong, bahkan tanpa mengenakan celana mereka. Sekelompok sampah, matilah. Ada kilatan di matanya, saat dia melangkah maju, menghilang dari posisinya. Dia kemudian menamparkan Seok Wiguk. Ada ekspresi ketakutan dan keputusasaan di matanya. Sebelum dia bisa berbicara, kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya, menghantam dinding dalam hujan darah dan daging. Setelah membunuh Seok Wiguk, tinju Yue Zong melesat keluar seperti meteor, meledakkan tubuh para prajurit. Kekuatannya yang mengerikan meledak keluar dan hati para prajurit terbuka lebar. Dalam sekejap, semua ahli di dalam aula telah dibantai dengan bersih oleh Yue Zong. Kuat, dia terlalu kuat. Park Chae-yang dan para wanita lainnya menatap Yue Zong dengan takut dan hormat. Di mata mereka, Seok Wiguk seperti iblis, tetapi dia hampir tidak bertahan sesaat di depan Yue Zong. Kekuatan Yue Zong dengan demikian terukir dalam di hati mereka. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, kumohon, aku mohon padamu, aku seekor anjing, ampuni aku. Ampuni aku. Jung Sang-jong yang sombong itu ketakutan sampai-sampai dia mengompol. Dia berlutut di lantai dan mulai bersujud. Jung Sang-jong ini benar-benar seperti anjing. Agar bisa pergi, dia rela melakukan apa saja. Yue Zong menatapnya dengan pandangan meremehkan dan melangkah maju. Dia tidak keberatan membunuh sampah semacam ini. Pada saat ini, Zhao Xi tiba-tiba berbicara dalam bahasa Mandarin, "Tuan, tolong, tunjukkan belas kasihan padanya, dan biarkan dia pergi." Yue Zong meliriknya dengan tatapan tidak percaya, "Kamu masih mengemis atas nama binatang ini." Mata Zhao Xi berkilat karena sakit hati, saat dia menggertakkan giginya, "Tuan, dia mungkin tidak baik, tetapi aku tidak bisa melawan moralku. Dia adalah ayah dari putriku, dan aku tidak ingin dia mati di depan anaknya." Wanita bodoh, karena kau sudah memintanya, aku akan mengampuni nyawanya. Jangan menyesalinya di kemudian hari. Dia kemudian melirik dingin ke arah Jung Sang-jong, masih tidak kabur. Si pengecut yang tidak punya nyali itu dengan cepat bergegas keluar, "Ya. Ya, aku kabur sekarang juga." Zhao Xi memegang tangan putrinya dan menghampiri Yue Zong, "Terima kasih, Tuan. Aku punya permintaan lancang lainnya yang ingin kuajukan padamu. Aku harap kau setuju." Yue Zong melambaikan tangannya dan mengeluarkan senapan serbu dan 5 magasin untuk dilemparkan kepada mereka. "Karena kau tahu itu lancang, jangan tanya. Aku tidak akan menjanjikan apapun padamu. Karena kau masih punya nyali, terimalah hadiah ini." Penampilan Zhao Xi telah menunjukkan bahwa dia masih memegang teguh harga diri dan martabatnya. Meskipun Yue Zong tidak begitu menyukai orang-orang senegaranya yang menikah di luar, karena dia membela dirinya sendiri, dia bersedia memberi mereka asuransi. 1 senapan dan 5 magasin adalah aset yang lumayan di dunia ini. Dalam hal pertukaran, mereka dapat digunakan untuk menukar jatah yang mungkin cukup untuk beberapa bulan. Sedangkan untuk Yo Min-hee, Gao Mei, dan 1 orang lainnya yang nyaris selamat, Yue Zong bahkan tidak ingin melihat mereka. Jika itu terjadi di dalam negeri, demi membantu tanah airnya berkembang, Yue Zong akan bersedia membantu mereka. Namun, dia tidak punya pikiran seperti itu di luar negeri. Zhao Xi mendengar nada itu, dan matanya sedikit meredup. Dia ingin memintanya untuk melindunginya dan putrinya saat mereka keluar. Namun, sepertinya dia sudah tahu apa yang ingin dia tanyakan, dan kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Zhao Xi dengan cepat mengambil senjata-senjata itu, dan mengucapkan terima kasih kepadanya, "Terima kasih, Tuan. Jika ada kehidupan selanjutnya, saya akan membalas kebaikan Anda." Kehidupan selanjutnya, dia tidak percaya akan hal itu, dia hanya percaya pada saat ini. Dia tidak menaruh kata-katanya di hati dan melirik keluar. Di luar aula, 20 militan bersenjata tiba-tiba muncul. Mereka mengeluarkan raungan mengerikan untuk menekan rasa takut mereka dan menyerbu tepat ke aula sambil menembaki dengan liar. Saat hujan peluru jatuh di aula, itu memecahkan banyak pecahan kaca. Putri Yo Min-hee terperangkap dalam api dan jatuh ke genangan darahnya, mengerang kesakitan. Para wanita lainnya berteriak melengking, jatuh ke lantai sambil gemetar. "Karena kalian datang mencari kematian, biarkan aku mengantarmu pergi." Yue Zong berjalan santai di antara hujan peluru, mengeluarkan pedang gigi hitamnya dan menebas. Semua peluru yang masuk segera dibelokkan. Aneh,
Dia monster. Melihat ini, semua militan berteriak. Kecepatan manusia yang lebih cepat dari peluru, dan bisa menangkisnya, jauh di luar pemahaman mereka. Jangan takut, gunakan granat tangan kami, hancurkan dia sampai mati. Seorang militan berteriak panik sambil mengeluarkan granat. Dalam sekejap bilahnya, kepala militan itu membubung tinggi ke langit, dengan darah segar menyembur kemana-mana. Sosok Yue Zong telah muncul menggantikan militan itu. Mundur, tolong, petik 2, petik 2. Ketika para militan melihat bagaimana Yue Zong menghilang dan muncul kembali secara misterius, mata mereka berkilat ketakutan dan putus asa, dengan cepat berbalik untuk melarikan diri demi keselamatan mereka. Tatapan Yue Zong dingin. Dengan satu langkah, dia menghilang dari lokasinya. Dalam sekejap, berbagai militan yang melarikan diri mulai berpencar secara misterius, darah segar berceceran di mana-mana. Lebih dari 20 militan telah ditangani oleh Yue Zong dalam sedetik. Prajurit ilahi tipe 5 itu tirani. Di bumi ini, sulit bagi siapapun untuk melawan keberadaan seperti itu. Setelah pembantaian itu, Yue Zong berjalan santai melewati kota, membunuh siapapun yang mencoba memanfaatkan kekacauan itu. Akan tetapi, banyak dari mereka yang melarikan diri karena takut ke Seoul, dan sedikit yang tetap tinggal. Ini benar-benar tak ada bandingannya dengan daratan utama. Terlalu merepotkan. Yue Zong mengerutkan kening saat melihat para penyintas Korea melarikan diri. Setelah membunuh para bajingan manusia seperti Seok Wi-guk dan anak buahnya, akan mudah untuk merekrut beberapa orang manajemen baru untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Akan tetapi, karena kendala bahasa, sulit untuk merekrut siapapun. Setelah membunuh semua orang, Yue Zong kembali ke villa. Di dalam, Gao Mei dan putrinya telah menghilang, sementara Zhou Yang telah memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Hanya Park Chae-yang dan pasangan ibu anak Zhao Si yang masih ada di sana. Yue Zong menoleh ke Zhao Si dan mengerutkan kening, "Mengapa kalian belum pergi?" Zhao Si segera berlutut, memohon dengan sungguh-sungguh, "Tuan, tolong bawa kami. Saya bisa menjadi penerjemah Anda, dan bahkan menghangatkan tempat tidur Anda jika Anda membutuhkan saya. Saya bisa memasak, mencuci mangkuk, apa saja. Apa saja, yang saya minta hanyalah agar Anda melindungi kami selama perjalanan, tolong." Di tengah kiamat ini, sulit bagi wanita cantik seperti mereka untuk bertahan hidup sendiri. Belum lagi saat mereka berada di luar negeri. Zhao Si hanyalah wanita biasa. Bahkan jika dia memiliki senjata, sulit baginya untuk melindungi dirinya dan putrinya Jung Risu. Saat mereka tidak mendapatkan perlindungan Yue Zong, nasib mereka akan lebih buruk dari anjing. Zhao Si hanya bisa memohon untuk tetap berada di sisi Yue Zong untuk melindungi putrinya. Ketika Park Chae-yang mendengar permohonan itu, dia menjadi panik. Dia tahu satu-satunya nilainya adalah menjadi penerjemah. Itulah sebabnya Yue Zong menahannya bersamanya. Jika Yue Zong menerima Zhao Si, posisinya akan terancam. Menerjemahkan ya, Yue Zong melirik Park Chae-yang, mendesah dalam, baiklah, aku bisa membawa kalian berdua. Namun, jika penampilanmu tidak memuaskan, jangan salahkan aku karena mengusirmu." Ekspresi gembira terpancar di mata Zhao Si, dan dia segera bersujud bersama Jung Risu. "Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Makanlah, bereskan barang-barangmu. Aku akan beristirahat." Dengan lambaian tangannya, beberapa biskuit dan sebotol air mineral muncul di hadapan mereka. "Ini biskuit kering. Dia benar-benar kaya, aku telah membuat pilihan yang tepat." Zhao Si menerima makanan itu dan dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah kiamat, mereka telah pergi tanpa makanan selama berhari-hari. Biskuit kering bukanlah sesuatu yang mampu mereka beli. Jung Risu merobek bungkusnya dan mulai melahap makanan itu. Saat dia makan, matanya berbinar dengan kilatan aneh. Yue Zong datang ke sebuah kamar dan langsung tertidur. Meskipun dia adalah prajurit dewa tipe 5, yang mampu bertarung 3 hari 3 malam tanpa tidur, dia ingin mempertahankan kebiasaan tidur, untuk menjaga semangat dan staminanya pada kondisi puncak. Sosok kecil diam-diam datang ke kamarnya, bersembunyi di balik selimutnya. Yue Zong merasakan tubuh lentur itu meringkuk di tubuhnya sendiri, sementara tangan kecil meraba-raba celananya. Dia membuka matanya, hanya untuk menemukan Jung Risu yang cantik telanjang bulat di depannya, memancarkan aura yang memikat. Jung Risu sedikit malu, namun, dia berbicara dengan bahasa Mandarin yang terbata-bata, "Paman, aku Jung Risu. Aku menyukaimu,
dan aku ingin menjadi wanitamu. Ayo kita lakukan. Setelah itu, dia langsung menundukkan kepalanya untuk menciumnya dalam-dalam di bibir, lidahnya bergerak-gerak di dalam mulut pria itu. Dia merasakan energi muda dari remaja Korea yang cantik ini dan menanggapinya dengan penuh gairah. Segera, ketika bibir mereka berpisah, ada rona merah di wajahnya, begitu juga dengan kulitnya yang cerah. Jung Risu menyibakkan rambut hitam panjangnya ke belakang, tersenyum malu-malu, sebelum menundukkan kepalanya ke telinga Yue Zong dan berbicara dengan suara yang sangat menawan, "Paman, aku tahu kalian para pria Tiongkok menyukai perawan. Aku masih perawan, terlebih lagi, aku dulu adalah gadis cantik di sekolah, dan banyak pria tampan yang mencoba mengejarku, tetapi aku mengabaikan mereka. Aku hanya menyukaimu. Aku juga alami, tidak pernah melakukan operasi sebelumnya. Datanglah dan ambillah aku akan menjadi budakmu yang menyenangkan dan jalan kecil." Yue Zong menangkup pipinya dengan lembut dan terkekeh. "Dasar gadis nakal, beraninya kau mencoba merayuku. Biarkan aku melihat seberapa menawan dirimu." Jung Risu tersenyum malu-malu, sebelum kembali bersembunyi di balik selimut. Menyibak rambutnya ke belakang, dia menundukkan kepalanya ke arah kemaluannya. Di dalam ruangan, musim semi telah tiba bagi mereka berdua, disertai erangan keras. "Itu Risu." Di luar kamar, Zhao Xi mendengar suara-suara itu, dan matanya berkilat dengan ekspresi rumit, "Kurasa tidak apa-apa kalau begitu. Dengan begini, keselamatan kita terjamin. Dia tampaknya bukan orang jahat. Tapi bagaimana jika dia ingin aku tidur dengannya juga? Apa yang harus kulakukan?" Tak lama kemudian, Park Chae yang juga datang ke kamar, dan mendengarkan erangan penuh gairah di dalam dengan rasa iri, "Kalau saja aku yang ada di dalam. Dengan dia yang melindungiku, aku bisa menjalani kehidupan yang lebih baik." Setelah badai berlalu, Jung Risu berbaring dalam pelukan Yue Zong seperti seekor domba jinak. Ia memeluknya erat-erat seolah-olah Yue Zong adalah kekasihnya yang paling berharga. Ia berbisik di telinganya, "Aku milikmu. Jika kau meninggalkanku, aku akan mati di hadapanmu." "Aku tahu." Yue Zong terkekeh, dan menepuk pantatnya, membuatnya bergoyang. Sangat nakal." Ia tertawa genit, dengan ringan meninju dada Yue Zong. Ia kemudian bertanya, "Paman, bagaimana kalau meminta ibuku untuk melayanimu bersamaku? Apa yang ada di pikiranmu?" Alis Yue Zong terangkat dan menepuk pantatnya sekali lagi. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi dalam pikiran gadis remaja. Gelombang-gelombang. Berhenti, kumohon, berhenti gelombang." Wajahnya memerah, saat ia mengeluarkan erangan yang dapat membuat jantung berdebar kencang, dengan ekspresi seolah-olah ia menikmatinya. Setelah dia berhenti, dia sedikit terengah-engah, sebelum menoleh ke Yue Zong dan terkikik, "Paman, aku akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Sebenarnya, aku juga seorang evolver, aku punya kemampuan." Yue Zong membiarkan tangannya menjelajahi seluruh tubuh wanita itu, bertanya dengan santai, "Oh, apa itu?" Pasangan ibu anak itu sangat malang, ditangkap oleh Seok Wiguk dan sekelompok kroninya, kemungkinan besar kemampuannya bukanlah sesuatu yang spektakuler. Sebagai prajurit ilahi tipe 5, Yue Zong telah melihat banyak kemampuannya. Selain kemampuan membaca pikiran Floxenia, atau keterampilan misterius lainnya, dia tidak terlalu peduli dengan keterampilan lainnya. Jung Risu menyatakan dengan percaya diri, "Kemampuanku disebut peningkatan mekanik. Itu dapat membantu konstruksi mekanis apapun saat ini menjadi lebih kuat. Sebuah pistol, dengan kemampuanku, dapat berevolusi menjadi revolver, dan peluru yang telah berevolusi bahkan dapat menghancurkan kendaraan kecil. Oh, sangat kuat. Tingkatkan sesuatu, coba kulihat." Yue Zong bersemangat saat mendengarnya. Dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan pistol dan 2 peluru dari storage ring dan menyerahkannya kepada Jung Risu. Jung Risu mengambil pistol itu, dan matanya terfokus sementara tangannya bersinar dengan cahaya putih. Ketika pistol itu diselimuti oleh cahaya, pistol itu mulai berubah, dan moncongnya benar-benar berubah menjadi revolver 25 mm yang dapat menyimpan 6 peluru. Setelah peningkatan itu, tubuhnya basah oleh keringat. Jelas bahwa skill itu menghabiskan banyak staminanya, dan dia terengah-engah. Dia sedikit mengernyit, karena dia tidak ingin mengecewakan Yue Zong. Sambil menggertakkan giginya, dia terus menyalurkan kemampuannya ke 2 peluru, mengubahnya. Setelah evolusi selesai, dia menyerahkannya kepada Yue Zong. Selesai. Yue Zong mengisi peluru dan menembak sekali ke dinding.
Hong, ketika peluru yang ditingkatkan itu menghantam dinding, hal itu secara langsung menyebabkan lubang besar. Dia dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia menundukkan kepalanya untuk mencium wajah pucatnya. Risu, hebat sekali. Kemampuanmu luar biasa. Kemampuan Jung Risu sangat berguna bagi Yue Zong. Dia juga bersemangat, dan tersenyum cerah, hehe. Yue Zong kemudian memberinya cairan evolusi. Ini adalah cairan evolusi. Setelah meminumnya, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu. Dia mengangguk dengan lembut, sebelum meminumnya dalam satu tegukan. Jung Risu adalah gadis cerdas yang tahu cara memainkan kartunya. Dia tahu bahwa saat ini, dia dan ibunya hanya bisa bergantung pada Yue Zong. Jika mereka ditinggalkan, nasib mereka akan kejam. Karena itu, dia ingin membuat Yue Zong bahagia. Di dalam Seoul, di dalam klub malam yang mewah, di mana lampu-lampu terang dan musiknya keras, banyak wanita cantik menari di atas tiang, melakukan striptis dan tarian provokatif lainnya. Di dalam klub malam itu, ada sebuah kotak VIP, di mana seorang pria kekar berjas, dengan wajah yang sudah tua, memegang segelas anggur di tangannya, sementara dua wanita cantik duduk di kedua sisinya. Di belakangnya ada banyak pria lain yang berkacamata hitam dan berjas hitam juga. Pria parubaya yang tampak kasar ini menatap Park Jung-yi yang berlutut di depannya, berbicara dengan dingin, Anda mengatakan bahwa ada manusia super Tiongkok yang dapat menghentikan peluru. Park Jung-yi mengangguk dengan cepat dan tergagap, ya. Presiden, pria itu bernama Yue Zong. Dia dapat menghentikan peluru, dia juga memiliki bawahan yang dapat melakukan hal yang sama. Pria di depan Park Jung-yi ini bernama Choi Won-wang, Presiden Majelis Kebangkitan Republik Korea. Dia juga seorang evolver dengan 3 atribut, levelnya 83. Choi Won-wang menatap dingin dan meremehkan ke arah Park Jung-yi, sebelum melambaikan tangannya, baiklah, Anda diberhentikan. Dia mengangguk dan membungkuk sebelum pergi, ya. Ya, saat dia pergi, dia mengumpat pelan, anjing Cina sialan, Yue Zong. Beraninya kau mencuri wanitaku dan tidak memberiku makanan. Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Choi Won-wang paling membenci orang Cina. Kali ini, kau mati. Setelah Park Jung-yi pergi, Choi Won-wang menggoyangkan gelas anggur di tangannya, sebelum tiba-tiba bertanya, An In Pyo, apakah kau bisa menghentikan peluru? Pria kekar lainnya, yang rambutnya dicat merah, terdiam, sebelum menjawab dengan tatapan tajam, tidak, aku tidak bisa menghentikan peluru. Tapi, aku bisa membunuh para evolver yang bisa menghentikan peluru. An In Pyo adalah salah satu evolver terkuat di bawah Choi Won-wang, seorang evolver super level 80, kemampuan bertarungnya sangat mengerikan. Mata Choi Won-wang berkilat dengan niat membunuh yang kuat. Kau bawa pengawal angin hitam untuk membunuh evolver Cina itu. Mereka berani berkeliaran di sekitar Korea kita, hanya mencari kematian. Ayah Choi Won-wang telah meninggal dalam perang, dan karena itu, ia menjadi ekstremis sayap kanan. Setelah kiamat, ia mengandalkan kekuatan dan pandangan nasionalisnya untuk mengumpulkan sekelompok orang dan membentuk Majelis Kebangkitan Republik Korea. Ya, An In Pyo segera pergi. Semua anjing Tiongkok harus mati. Kilatan ganas melintas di matanya sebelum ia meraih salah satu wanita cantik dan merobek pakaiannya, menggigit lehernya. Keesokan paginya, Yue Zong mengeluarkan reaper di lapangan, dan berbicara kepada Jung Risu, coba tingkatkan Me ini. Jung Risu melihat robot misterius dan kuat itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, menakjubkan. Sungguh seperangkat baju zirah yang indah. Aku hanya pernah melihat robot seperti itu di komik. Paman, bagaimana kau bisa mendapatkan ini? Teknologi reaper adalah sesuatu yang masih belum dapat ditandingi oleh teknologi bumi, oleh karena itu, kemunculannya tentu saja akan mengejutkan. Orang-orang, Yue Zong menjawab, kau tidak perlu peduli tentang itu, cobalah untuk meningkatkannya. Tentu, biar aku coba, dan uji kekuatan baruku. Setelah mengonsumsi cairan evolusi, serta beberapa madu darah dari dunia ketiga, sementara levelnya hanya meningkat 1, di bawah nutrisi madu darah, fisik dan konstitusinya telah menjadi sangat kuat. Dalam hal daya tahan, dia seperti prajurit ilahi tipe 2, sementara jiwanya setara dengan prajurit ilahi tipe 3. Dia benar-benar menjadi kuat. Tentu saja, dengan menggunakan harta karun itu, kemampuan tempurnya masih lemah. Seorang prajurit biasa dengan senapan masih bisa mengalahkannya. Dia datang di depan reaper, meletakkan kedua tangan di rangkanya, dan cahaya putih yang kuat menyelimuti reaper.
Reaper kemudian mulai berevolusi, karena bagian-bagian yang tak terhitung jumlahnya berubah di tengah suara retakan. Itu menjadi lebih canggih dan tampak seperti fiksi ilmiah. Konverter energi juga ditingkatkan, menjadi lebih ramping. Apa yang dulunya merupakan sebagian kecil energi yang diubah dalam waktu satu tarikan napas, menjadi 10 bagian. Seluruh mei itu menjadi lebih kuat. Saat Yue Zong melihatnya berevolusi, matanya bersinar dengan tatapan panas, sungguh harta karun sejati. Kali ini, aku telah mengambil harta karun. Setelah selesai berevolusi, dan aku melengkapi Heart of Hope, aku seharusnya bisa menghadapi ahli tipe 6 dengannya. Aku seharusnya dianggap tak terkalahkan di bumi saat itu. Siapa di sana? Tiba-tiba, dengan sebuah pikiran, Yue Zong berbalik, tatapannya menyapu, dan melihat 30 pria berjas hitam berlari ke arahnya dengan berbagai senjata. Salah satu dari mereka memegang RPG, yang diarahkan ke Jung Risu, dan menembak. Melakukan serangan pendahuluan bukanlah sesuatu yang hanya diketahui Yue Zong. An In Pyo adalah seorang evolver yang telah menghadapi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, pengalamannya melimpah dan metodenya kejam. White Bones berdiri di depan Jung Risu dengan perisai energi, mengangkatnya untuk melindungi mereka Hong. Setelah suara keras, roket yang dapat menghancurkan tank menghantam perisai energi dan meledak, menyebabkan riak di seluruh perisai. Kalian semua bisa mati. Niat membunuh Yue Zong langsung melonjak. Jika Jung Risu terbunuh, itu akan sangat memalukan. Seorang ahli tipe 5 yang bahkan tidak bisa melindungi wanitanya, tidak ada bedanya dengan sampah. Dengan ketukan kakinya, dia langsung menghilang dari lokasinya. Dia pergi. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana mungkin? An In Pyo dan seluruh pengawal angin hitam semuanya terkejut. Mereka dianggap sebagai evolver terkuat di Korea, dan tidak peduli seberapa cepat musuh mereka tidak akan bisa lepas dari garis pandang mereka. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini adalah prajurit ilahi tipe 5 puncak, fisiknya bahkan telah melampaui beberapa prajurit Dino. Saat dia mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan prajurit ilahi tipe 4 hanya akan melihat kabur. Pengawal angin hitam ini paling-paling setara dengan prajurit ilahi tipe 2. Bahkan An In Pyo paling-paling adalah prajurit dewa tipe 3. Mustahil baginya untuk menangkap gerakan Yue Zong. Peng, peng, peng. Tiba-tiba, sejumlah pengawal angin hitam kepalanya meledak seperti semangka. Itu sangat menyeramkan. Melihat pemandangan ini, salah satu pengawal bahkan menjadi sangat ketakutan hingga dia mengompol, langsung berlutut di lantai dan bersujud. Monster. Dia monster, dia jelas bukan manusia. Dia hantu, dia iblis. Tolong ampuni aku, jangan bunuh aku. An In Pyo menekan rasa takut di hatinya, berteriak, jangan panik, dia hanya manusia, bukan hantu. Kita pasti bisa membunuhnya. Sepertinya kau pemimpinnya, jadilah bonekaku. Yue Zong tiba-tiba muncul di belakangnya, menamparkan bagian belakang lehernya dan membuatnya pingsan. Sebuah rune boneka tipe 3 kemudian memasuki kepalanya. Hantu, lari, petik 2. Para pengawal angin hitam yang tersisa merasa terkejut dan putus asa, dan mulai melarikan diri sambil berteriak. Dengan ketukan kakinya, Yue Zong melesat seperti hantu, muncul di belakang pengawal angin hitam. Setiap kali, dia akan menamparkan rune boneka ke kepala mereka, mengubah mereka menjadi boneka-bonekanya. Puluhan elit Korea mungkin telah menjadi ancaman bagi Yue Zong sebelum dia memasuki dunia kedua, namun, sekarang, mereka hampir tidak bisa bertahan lebih dari satu napas. An In Pyo, yang pertama kali menjadi boneka, mendatangi Yue Zong dan memberi hormat, budakmu An In Pyo memberi hormat kepada Tuan. Yue Zong bahkan tidak meliriknya. Dia membalas Jung Risu, memeluknya dan bertanya dengan khawatir, Risu, kamu baik-baik saja. Jung Risu, yang tubuhnya dipenuhi keringat karena penggunaan kemampuannya sebelumnya, tersenyum cerah dengan gembira dan menciumnya dalam-dalam. Paman, aku baik-baik saja. Terima kasih telah melindungiku. Mesin itu terlalu kuat. Kekuatanku tidak cukup. Aku hanya bisa melakukan sepertiga darinya. Agar mesin itu selesai berevolusi, butuh 2 hari lagi. Yue Zong mengecup keningnya, 3 hari lagi. Jangan khawatir, santai saja. Jung Risu tersenyum cerah dan memeluk lengan kanannya erat-erat dengan payudaranya yang berukuran B cup menempel. Dia ingin menggunakan semua yang dimilikinya untuk membuatnya tetap berada di bawah jempolnya. Yue Zong memanggil An In Pyo,
wajahnya tenggelam, siapa yang mengirimmu ke sini? An Inpyo menjawab dengan hormat, Tuan, itu adalah Presiden Choi Won-wong dari Majelis Kebangkitan Republik Korea. Saya adalah salah satu dari 4 wakil komandan pengawal angin hitam, yang bertanggung jawab atas 36 pengawal angin hitam. Choi Won-wong, bajingan sialan, beraninya kau mengincarku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Niat membunuh yang kuat terpancar dari Yue Zong, sebelum ia bertanya, mengapa Choi Won-wong ingin membunuhku? Yue Zong tidak dapat memahami mengapa orang acak ini yang tidak memiliki dendam terhadapnya, atau belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, ingin mengirim para ahli untuk mengejarnya. Biasanya, ketika seorang pemimpin yang matang akan bertemu para ahli, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mencoba menarik mereka, atau bekerja sama dan menjadi sekutu. Hanya jika itu tidak berhasil, pemusnahan itu akan menjadi satu-satunya pilihan. An Inpyo menjawab, ayah Choi Won-wong telah meninggal dalam perang sebelumnya. Ia adalah seorang ekstremis sayap kanan dan dipenuhi dengan kebencian terhadap orang Tiongkok. Bahkan orang Tiongkok biasa akan menderita saat ia memasuki wilayah Choi Won-wong. Pria akan dibunuh, wanita akan menjadi budak. Ketika ia mendengar bahwa kau adalah seorang ahli dari Tiongkok, ia segera memerintahkan kematianmu. Setelah An Inpyo menjadi boneka Yue Zong, bahkan jika dia berbicara dalam bahasa Korea, Yue Zong dapat memahaminya. Begitu pula, bahkan jika Yue Zong berbicara dalam bahasa Mandarin, An Inpyo akan mengerti. Mata Yue Zong berkilat dengan niat membunuh, jadi dia adalah binatang buas seperti ini. Sepertinya aku harus menghabisinya. Dia hanyalah kanker bagi bumi. Kaum nasionalis dan ekstremis biasanya muncul di saat kekacauan dan krisis. Di masa lalu, Afrika sering mengalami wabah kasus seperti itu. Selama Perang Dunia Kedua, ada banyak kaum rasis dan tidak sedikit pembunuhan. Karena hal-hal inilah, banyak orang menyadari masalah dengan kekacauan seperti itu, dan berjuang untuk maju dengan damai. Dengan ekstremis seperti Choi Won-wong, jika Yue Zong tidak berdaya, maka itu sudah cukup. Sekarang setelah dia memiliki kekuatan, dia tidak akan tinggal diam. Yue Zong berkata, Risu, kau tinggallah di sini bersama ibumu dan Park Chae-yang. Mereka akan menjadi bawahanmu, dan kau boleh memerintah mereka. Aku akan menuju Seoul dan melenyapkan majelis kebangkitan ini. Satu orang yang mengalahkan seluruh faksi, ini tidak pernah terdengar sebelum Yue Zong memasuki dunia kedua. Ia adalah ahli tipe 3 saat itu, eksistensi puncak. Namun, ia tidak akan berani membuat klaim seperti itu. Ketika Jung Risu mendengar ini, ia mulai menangis saat ia memohon, Paman, ada begitu banyak ahli di sana, tidak bisakah kau pergi? Majelis Kebangkitan adalah salah satu dari 3 faksi terbesar, prestise mereka telah menyebar jauh dan luas. Hampir semua orang di wilayah itu tahu nama mereka. Yue Zong sebenarnya ingin melenyapkan mereka sendiri, ini menyebabkan Jung Risu dipenuhi rasa takut. Ia tahu Yue Zong kuat, namun, ia tidak percaya bahwa ia bisa sendirian melawan Majelis Kebangkitan. Jika ia gugur dalam pertempuran, maka ia dan ibunya akan terlempar kembali ke kehidupan yang mereka jalani sebelumnya. Pada saat yang sama, setelah malam yang intens itu, meskipun dia tidak mencintai Yue Zong sebanyak yang dia katakan, dia memang bergantung padanya dan memiliki kesan yang baik. Dia benar-benar tidak ingin melihatnya mati. Yue Zong menepuk bahunya, dan menunjuk ke White Bones, jangan khawatir, mereka bukan tandinganku. Juga, santai saja, aku akan meninggalkan ini untuk melindungi kalian. Matanya merah, saat dia bertanya, haruskah kau pergi? Suara Yue Zong berubah dingin, aku harus. Dia kemudian melingkarkan lengannya di bahu Yue Zong dan menciumnya dalam-dalam. Setelah bibir mereka berpisah, dia berbicara, berjanjilah padaku bahwa kau akan kembali hidup-hidup. Baiklah, aku janji. Yue Zong terkekeh dan memerintahkan, An Inpyo, bawa aku ke pertemuan kebangkitan Seoul. Ya, An Inpyo menjawab dengan hormat, sebelum mengikuti Yue Zong di belakang dan mereka menuju Seoul. Di dalam Seoul, sebuah sepeda motor berteknologi tinggi yang belum pernah terlihat sebelumnya di bumi sedang melaju di sepanjang jalan. Berhenti, siapa kau? Di gerbang, 8 tentara tiba-tiba datang untuk menghalangi sepeda motor yang diperkuat laser. Jadilah bonekaku. Yue Zong turun dari sepeda motor dan tiba-tiba menghilang, 8 bayangan tiba-tiba menghantam kepala 8 militan, langsung mengirimkan rune boneka ke mereka. Setelah mengubah mereka menjadi boneka,
Yue Zong melewati pos pemeriksaan dengan cepat dan memasuki Seoul. Sepanjang jalan, Yue Zong menilai sekelilingnya dengan hati-hati. Di dalam kota, ada banyak orang, tetapi pemandangannya sama. Sebagian besar dari mereka mengenakan pakaian compang camping, ekspresi mereka pucat, tergeletak di tanah seperti pengemis. Ada kelompok lain yang hidup mewah, kulit mereka kemerahan, berjalan-jalan seolah-olah mereka sedang berbelanja. Di dalam gang gelap, akan terdengar suara ketakutan dan tawa cabul yang terdengar dari waktu ke waktu. Yue Zong melihat apa yang sedang terjadi dan menggelengkan kepalanya, pemerintahan Majelis Kebangkitan ini terlalu longgar. Bagaimana mungkin organisasi seperti itu bisa mengalahkan jutaan zombie di sini? Choi Won-wong mungkin memiliki kekuatan, tetapi dia jelas tidak pandai mengawasi dan mengatur. Pada saat yang sama, dia tidak mau melepaskan otoritasnya, hanya menggunakan bawahannya yang terpercaya. Oleh karena itu, terjadi kekacauan internal dan kemerosotan masyarakat. Yue Zong kemudian bertanya kepada An In-pyo, bagaimana kalian bisa mendapatkan Seoul? An In-pyo berkata, kira-kira setengah tahun yang lalu ketika zombie di Seoul tiba-tiba pindah ke selatan. Begitulah cara kami pindah dan menduduki Seoul. Untuk mempertahankan diri dari Korea Utara, Korea Selatan telah membangun banyak bunker dan tempat persembunyian rahasia, serta kota-kota bawah tanah. Karena adanya tempat perlindungan krisis seperti itu, banyak yang berhasil bertahan hidup. Yue Zong mengerutkan kening, tiba-tiba merasa tidak nyaman, menghilang. Apa yang terjadi? Namun, meskipun dia merasa gelisah, dia tidak berniat untuk menyelidiki lebih jauh. Bagaimanapun, ini adalah Korea, dan dia bukan orang Korea. Dia tidak akan tinggal lama. Tepat pada saat ini, ada keributan keras di kejauhan. Haha, semua orang lihat, jalang Cina ini berani menggigitku. Katakan, bagaimana aku harus menghadapinya? Bakar dia, bakar jalang itu, bakar dia, petik 2. Sejumlah preman Korea berteriak kegirangan. Meskipun Yue Zong tidak bisa mengerti bahasanya, dia tertarik dengan suara keras itu dan berbalik untuk memeriksa sumbernya. Di persimpangan jalan tidak jauh dari sana, ada seorang wanita hamil tergantung di kayu salib, rambutnya acak-acakan dan wajahnya bengkak. Di bawah salib, ada setumpuk kayu bakar. Seorang pria tampan dengan rambut kuning yang diwarnai dan kulit agak kecoklatan memegang obor yang menyala-nyala, tertawa gila saat dia mencoba membangkitkan emosi orang-orang. Di sekelilingnya, ada banyak pemuda dan pemudi dengan ekspresi manik juga, menyerukan kematian dan darah para wanita hamil. Tidak jauh dari salib, sekelompok orang Korea lainnya berdiri, beberapa dari mereka memiliki tatapan dingin, beberapa dari mereka bersemangat, mata mereka mengandung sedikit rasa kasihan, beberapa kebencian. Namun, tidak ada yang menonjol untuk menghentikan pria berambut kuning itu. Dalam kiamat ini, sudah melelahkan bagi orang biasa untuk berjuang demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Lebih jauh lagi, bahkan jika orang di kayu salib itu adalah orang Korea, mereka tidak akan menonjol untuk berbicara untuknya. Belum lagi dia adalah orang Cina. Sementara suami dan istri seharusnya saling bertahan dalam suka dan duka, terkadang, dalam menghadapi krisis, mereka akan berpisah. Jika seorang pria dan istri saja bisa seperti ini, belum lagi negara dan orang asing. Banyak orang Korea tidak memiliki kesan yang baik tentang orang Cina, namun, itu juga tidak sampai pada titik xenofobia. Namun, pasti ada beberapa ekstremis yang dipenuhi dengan kebencian dan ingin memanfaatkan pengadilan umum untuk memuaskan hasrat mereka yang kejam, biadab, dan gelap. Pria berambut kuning itu tertawa terbahak-bahak. Kau dengar itu, wanita Tionghoa yang tak tahu malu. Semua orang ingin kau dibakar. Bahkan anakmu menuntut darahmu, jalang. Wanita hamil itu menatap seorang pemuda berusia sekitar 15 tahun yang berdiri di dalam sekte ekstremis itu, matanya juga dipenuhi dengan keputusasaan. Tatapan kejam melintas di mata pemuda itu, saat dia berdiri untuk mengumpat dengan keras, aku tidak punya ibu, jalang Tionghoa ini bukan ibuku. Dia jalang yang tak tahu malu dan rendahan. Benar sekali, Chang Hun, benar sekali, Korea adalah rumah kita. Semua jalang Tionghoa harus enyahlah. Bunuh jalang Tionghoa ini. Jangan biarkan mereka berbagi makanan kita. Petik 2. Para pemuda itu telah dicuci otaknya dan berteriak-teriak dengan marah, seolah-olah mereka adalah setan yang berpakaian manusia. Ketika wanita hamil itu mendengar kata-kata kejam dari pemuda itu, wajahnya menjadi sangat pucat, matanya berkilat putus asa.
Dia memuntahkan seteguk darah, pada saat yang sama, tubuhnya bergetar hebat, dan darah mengalir dari pinggang ke bawah. Dia benar-benar mengalami keguguran karena keputusasaannya. Pria berambut kuning itu memegang hidungnya dan terkekeh jahat, wanita jalang ini keguguran. Bau sekali, hahaha, hahaha, petik 2. Para pemuda yang dicuci otak lainnya juga menunjukkan ekspresi gembira dan kesal. Dasar binatang. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Semua orang yang hadir menoleh untuk melihat Yue Zong berjalan mendekat dengan ekspresi dingin. Pria berambut kuning itu memasang ekspresi ganas saat dia membentak, "Siapa kau? Berani-beraninya kau mengganggu bisnis kami, apa kau sudah lelah hidup? Dasar anjing Cina sialan, semuanya. Tangkap dia dan bakar dia bersama wanita jalang Cina ini." Pemuda Korea lainnya juga berteriak dan mengangkat senjata mereka, menyerang Yue Zong. Dengan tatapan dingin, Yue Zong mengayunkan pedang gigi hitamnya, dan pemuda Korea yang menyerang itu langsung teriris-iris, darah dan daging berceceran di mana-mana. Ah, hantu, petik 2. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, pemuda Korea lainnya langsung berbalik untuk lari. Sang provokator terkejut, saat ia mundur dengan tergesa-gesa, berteriak ketakutan, "Jangan datang, jangan datang. Paman saya adalah Wakil Presiden Republik Bersatu Korea, Choi Jung-chul. Jika kau berani melukai sehelai rambutku, Majelis Kebangkitan dan Front Bersatu pasti akan mengejarmu dan membunuhmu. Jangan datang, berhenti." An In-pyo segera menerjemahkan di samping Yue Zong, menyampaikan semua kata-kata yang berbeda di sekitarnya. Niat membunuh Yue Zong membumbung keluar, saat ia menebasnya, "Choi Jung-chul. Seekor semut, bahkan Kaisar Giok tidak akan bisa menyelamatkanmu sekarang, binatang." Dalam sekejap, pria berambut kuning itu teriris di bagian pinggang. Namun, dia tidak langsung mati, menjerit saat dia jatuh ke tanah. "Sakit, tolong, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati, sakit." Setelah membunuhnya, tatapan Yue Zong jatuh pada wanita hamil itu, yang tatapannya tampak mati. Wanita hamil itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melirik Yue Zong, matanya penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan keputusasaan. "Kamu, orang Tionghoa, aku ingin pulang." Saat kata-kata itu terucap, kepalanya terkulai lemas, karena dia kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Dia telah menderita siksaan yang kejam, dan bahkan putranya yang orang Korea telah mengumpatnya, satu-satunya harapannya telah hancur, dan dia tidak punya keinginan lagi untuk pergi. Dia meninggal seperti itu. Yue Zong menatap mayat itu sambil mendesah. Dengan lambaian tangannya, api iblis menyelimuti tubuhnya dan seluruh tubuhnya berubah menjadi abu. "Choi Won-wong, kau pantas mati." Mata Yue Zong berkilat dingin, meraih An In-pyo, dan melesat ke tempat Choi Won-wong seharusnya berada. Bunuh dia. Setelah membunuh para pemuda ekstremis itu, dia membuat keributan. Sekelompok lebih dari 20 tentara yang memegang senapan serbu muncul di depannya, dan pemimpinnya berteriak. Suaranya baru saja terdengar ketika embusan angin bertiup melewati mereka, dan ke-20 tentara itu kepalanya dipenggal. Para penyintas di sekitarnya berteriak ketika mereka melihat itu. Yue Zong tampaknya tidak peduli dengan mereka, langsung berubah menjadi kilatan saat dia menyerang markas Choi Won-wong. Semakin dekat dia, semakin banyak ahli yang keluar untuk menyerangnya. Banyak dari mereka berada di alam prajurit ilahi tipe 2. Namun, di depan Yue Zong tipe 5, mereka lemah seperti semut. Lambaian tangannya yang santai dapat mengubah mereka menjadi daging cincang atau boneka. Tidak ada yang dapat menahan satu hembusan napas pun terhadapnya. Klub malam Gold Tripod adalah tempat Choi Won-wong biasanya nongkrong. Pada saat ini, klub itu dipenuhi oleh wanita berpakaian minim yang menari dengan provokatif. Tubuh Choi Won-wong yang berotot setengah telanjang dari pinggang ke atas, dan dia mengagumi para wanita yang menari sambil menyesap anggurnya. Salah satu tangannya akan menjelajahi seluruh wanita di sisinya, saat dia tertawa dengan berani, ekspresi kebahagiaan di wajahnya. Di dalam kota, 3 faksi telah membagi area di antara mereka sendiri. Choi Won-wong segera membenamkan dirinya dalam anggur dan wanita, menikmati dirinya sendiri. Dalam kiamat ini, bahkan seorang evolver super tidak akan dapat mengendalikan apa yang terjadi keesokan harinya. Banyak kepala suku akan menikmati kesenangan hidup. Bahkan Yue Zong, yang cukup tegas dan kejam,
akan membutuhkan wanitanya untuk membantu meringankan stresnya dari waktu ke waktu. Sangatlah wajar bagi Choi Won-won untuk bersikap seperti itu juga. Hong, tiba-tiba, terdengar suara keras, saat seluruh dinding klub terbuka. Di dalam debu, Yue Zong dan An In Pyo berjalan perlahan. Ketika mereka melihat ini, semua orang di klub berteriak dan mengamuk, mencoba bersembunyi atau melarikan diri. Choi Won-won melirik Yue Zong dan melemparkan gadis itu ke pelukannya ke samping, sebelum bertepuk tangan dan memerintahkan dengan dingin, "Pria, bunuh dia. Siapapun yang pertama membunuhnya akan diberikan 10 perawan cantik dan 1 buah evolusi." Yue Zong menerobos masuk ke dalam klub, jelas tanpa niat baik. Karena Choi Won-won berada dalam posisi berwenang, ia memutuskan untuk memerintahkan kematian penyusup ini. Ke-10 penjaga angin hitam di dalam ruangan itu langsung menyerang dengan berbagai kemampuan mereka. Di antara mereka, 2 dari mereka memiliki kecepatan di alam tipe 3, 6 dari mereka memiliki konstitusi alam tipe 3 awal, 2 yang tersisa mengendalikan api dan bilah angin untuk menyerang Yue Zong. Sekelompok semut, Yue Zong mencibir, dan dengan sekejap, dia meninju 10 kali secara instan, mengirimkan rune boneka ke kepala mereka. Melihatnya mengurus 10 penjaga angin hitam seperti itu bukan apa-apa, pupil mata Choi Won-won menyempit, saat dia berdiri dan menyalak, "Kuat, siapa kamu?" Yue Zong melotot dingin padanya, "Kamu Choi Won-won. Kamu orang Cina, sepertinya tidak banyak yang bisa dikatakan. Aku akan menangkapmu sekarang dan mematahkan anggota tubuhmu, membesarkanmu seperti anjing." Saat Choi Won-won mendengar bahasa Cina, matanya berkilat ganas dan dia menggeram. Yue Zong tertawa merendahkan, "Hanya denganmu. Kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau mengalahkan 10 pengawal angin hitam? Bodoh, aku bisa membentuk Majelis Kebangkitan Republik Korea karena kekuatanku. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku, lalu aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan membuatmu menjadi seekor anjing." Mata Choi Won-won bersinar dengan kilatan buas. Pada saat itu, tubuhnya menegang, karena urat-urat yang tak terhitung jumlahnya muncul keluar, dan douki merah darah yang kuat mengelilinginya. Itu menyebabkan fisiknya meningkat, tampak sangat menakutkan. Yue Zong menatap saat kekuatan Choi Won-won naik ke tahap tipe 4, matanya berkedip karena terkejut. Tipe puncak 3, tidak. Tipe 4, kekuatannya benar-benar bisa naik ke tahap tipe 4. Siapa yang tahu keajaiban apa yang dia temui? Seorang ahli tipe 4 bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tak terkalahkan sebelum Yue Zong pergi ke dunia kedua. Bahkan 12 rasul kerajaan Tuhan hanya paling banyak, prajurit ilahi tipe 4 awal, menurut perkiraannya. Choi Won-won ini benar-benar dapat berevolusi begitu cepat dalam tahun yang singkat ini, jelas bahwa ia pasti telah bertemu dengan keajaiban, atau menelan beberapa harta surgawi yang istimewa. Kalau tidak, di bumi ini, sangat sulit untuk berevolusi dengan membunuh binatang mutan. Para penjaga angin hitam itu hanyalah semut di hadapanku. Tidak ada yang bisa dibanggakan dengan membunuh mereka. Tubuhku tidak dapat ditembus oleh peluru kaliber berat. Aku dapat memukul kendaraan lapis baja dengan 1 tangan, akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Mata Choi Won-won bersinar buas saat ia tertawa terbahak-bahak. Ia menghilang dari lokasinya dan menyerang di belakang Yue Zong dengan kecepatan suara. Kakinya menyerang dengan ganas ke arah kaki Yue Zong. Ia bermaksud untuk mematahkannya. "Dengan kemampuanmu yang seperti sampah, kau bahkan tidak bisa menyentuhku." Memutar tubuhnya, Yue Zong menendang dengan kecepatan yang lebih cepat, langsung ke kaki Choi Won-won. Saat berikutnya, ada retakan keras, karena kedua kakinya patah dan terpisah dari tubuhnya. Tulang-tulangnya hancur dan darah mengalir kemana-mana. Choi Won-won menjerit seperti babi yang disembelih. Seluruh tubuhnya remuk ke tanah. Dia menatap Yue Zong dengan tatapan penuh ketakutan dan keputusasaan. "Ah! Kakiku, kakiku, ah! Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa sekuat ini? Mati saja, sampah!" Yue Zong bergumam dingin saat dia menatap Choi Won-won. Dia menebas dengan pedang gigi hitamnya, dan kepala Choi Won-won terpisah dari tubuhnya, berguling di lantai dengan wajahnya terpelintir dalam rasa sakit dan kebencian abadi. Setelah membunuhnya, semua wanita gemetar saat mereka menatap Yue Zong, mata mereka dipenuhi ketakutan. "Tuan," para pengawal angin hitam yang telah ditaklukkan oleh Yue Zong berdiri dan memberi hormat dengan hormat. Dia melambaikan tangan kepada mereka, "Kalian tetaplah di sini untuk menjaga ketertiban." Setelah itu,
dia menyerbu keluar dari kelab malam itu bersama An Inpyo. Dia harus membunuh lebih banyak bajingan. Serang, serang dia, bunuh dia. Yue Zong baru saja menyerbu keluar dari kelab malam itu ketika terdengar teriakan seorang pria yang gelisah. Tentara Korea yang tersisa yang berkumpul setelah kiamat berada tepat di luar, menembaki Yue Zong dengan marah. Ada peluncur granat, roket, serta senjata berat lainnya. Ada banyak evolver super yang dapat menghentikan peluru dan peluru kaliber berat di kondisi bumi saat ini. Namun, hanya sedikit yang dapat menggunakan tubuh mereka untuk memblokir meriam dan roket. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti posisi Yue Zong sepenuhnya, karena ledakan itu terdengar dengan dampak yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, embusan angin bertiup lewat, dan semua militan dipenggal dengan cara yang aneh, darah segar berceceran di mana-mana. Dalam hitungan detik, lebih dari 100 prajurit Revival Assembly tewas secara misterius. Setelah mayat mereka yang tanpa kepala tergeletak di tanah, sosok Yue Zong muncul kembali di tengah medan perang. Mengerikan, dia iblis. Dia benar-benar iblis. Bagaimana mungkin manusia bisa sekuat ini? Ketika berbagai penembak jitu di tempat persembunyian yang berbeda menyaksikan, tubuh mereka gemetar, dengan ketakutan di mata mereka. Mereka telah melihat banyak evolver, tetapi seseorang seperti Yue Zong, mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Peng, seorang penembak jitu tidak tahan lagi dan melepaskan tembakan ke dahi Yue Zong. Tepat sebelum peluru mengenai Yue Zong, dia menyerang dengan jarinya dan menyebabkan peluru itu terpental. Bagaimana mungkin? Apakah dia masih manusia? Bagaimana mungkin dia begitu menakutkan? Monster, dia monster. Melihat peluru yang dapat meledakkan kendaraan lapis baja yang ditabrak Yue Zong, semua penembak jitu merasa putus asa. Beberapa bahkan langsung meninggalkan pos mereka dan melarikan diri, tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka. Yue Zong melirik sekilas ke arah para penembak jitu dan mengangkat meriam elektromagnetiknya untuk menembak beberapa kali. Beberapa sinar elektromagnetik ditembakkan, menghancurkan kepala para penembak jitu dengan akurat. Hanya mereka yang telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri pada saat pertama yang berhasil lolos dengan selamat. Yue Zong kemudian berjalan santai di area tersebut seperti dewa kematian, menghabisi para anggota Majelis Kebangkitan, entah membunuh mereka atau mengubah mereka menjadi boneka-bonekanya. Saat An Inpyo menuntunnya, Yue Zong tiba di sel penjara. Di dalam sel penjara ini, terdapat orang-orang Tionghoa dan Korea yang merupakan keturunan Tionghoa, yang telah tinggal di Seoul. Sel penjara itu sebelumnya adalah sebuah sekolah, dan mereka merenovasinya dengan pagar listrik besar di sekelilingnya, dengan 2 senapan mesin berat dan 8 tentara menjaga pintu masuk. Yue Zong datang ke sel dan salah satu tentara langsung melangkah maju untuk berteriak, "Berhenti!" Dengan sekejap, Yue Zong tiba di pintu masuk, sementara 8 tentara itu terbelah 2, teriris oleh pedangnya. Dia kemudian berjalan ke gerbang besi besar dan menebas beberapa kali, mencabik gerbang itu menjadi 4 atau 5 bagian. Serangan musuh, serangan musuh. Terdengar bunyi alarm, dan 30 penjaga bersenjata bergegas keluar. Beberapa bahkan belum mengenakan celana. Yue Zong menyiapkan senapan serbunya, menembak sambil berjalan. Setiap kali seorang penjaga muncul, kepala mereka akan diledakkan. Setelah membunuh para penjaga bersenjata itu, Yue Zong membuka semua kamar, hanya untuk menemukan banyak wanita dalam berbagai kondisi hancur. Kebanyakan dari mereka hanya tinggal kulit dan tulang, mengeluarkan bau busuk. Beberapa dari mereka tampak lebih seperti mati daripada hidup. Tidak ada anak-anak, atau laki-laki. Banyak wanita hamil yang disiksa terus-menerus dan mengalami keguguran. Di salah satu sudut gudang utama, terdapat banyak tulang, yang mengeluarkan bau busuk yang kuat. Tempat itu seperti neraka. Yue Zong menghela napas dan mengerahkan beberapa boneka untuk mengurus para wanita ini. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya menuju tempat faksi utama berada, membunuh setiap prajurit yang ia lihat. Yue Zong berjalan melalui pangkalan, seperti iblis yang tak terkalahkan. Setiap prajurit yang muncul di depannya akan terbelah menjadi 2. Tidak seorang pun yang dapat menerima satu serangan pun darinya. Ketika ia tiba di lapangan terbuka, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, "Bunuh!" Pada saat itu, lebih dari 100 militan muncul, menembakkan senapan serbu, peluncur granat, roket ke arah Yue Zong. Ia langsung dihujani oleh hujan logam, saat ledakan mengguncang seluruh tempat ia berdiri. Di dalam sebuah ruangan,
seorang pria parubaya yang tampak anggun mengamati pusat ledakan dan berpikir dengan cemas, apakah ia mati? Pria ini adalah wakil presiden Majelis Kebangkitan Seok In-ji. Dia telah mengumpulkan sisa tenaga manusia dan senjata untuk melemparkan mereka semua ke Yuezong. Namun, saat berikutnya, keinginannya hancur. Berbagai militan mulai kehilangan kepala mereka, berubah menjadi mayat tanpa kepala. Ah, tolong, petik 2. Setelah 100 prajurit tewas secara misterius, prajurit yang tersisa kehilangan semua keinginan untuk bertarung, saat mereka membuang peralatan dan senjata mereka ke samping. Beberapa melarikan diri sementara yang lain langsung berlutut untuk menyerah. Seok In-ji melihat ini dengan dingin, saat keputusasaan muncul di hatinya, sudah berakhir. Kita sudah berakhir, bagaimana bisa ada monster seperti itu? Pada saat ini, Yuezong melirik posisi Seok In-ji dan melepaskan satu peluru dari meriam elektromagnetiknya. Ada kilatan cahaya terang, dan sinar itu langsung menembus kepala Seok In-ji, menghancurkannya. Setelah membunuhnya, tidak ada seorang pun di dalam Majelis Kebangkitan yang dapat mengerahkan kekuatan untuk membalas. Segera setelah itu, sebagian besar prajurit menyerah atau terbunuh. Begitu saja, seluruh Majelis Kebangkitan dihancurkan oleh Yuezong. Seorang prajurit ilahi tipe 5 benar-benar dapat mengalahkan seluruh faksi sendirian. Di dalam rumah mewah lain di Seoul, seorang pemuda tampan berusia sekitar 27 atau 28 tahun saat ini sedang berlatih menembak. Seorang pria parubaya berseragam militer berlari ke arahnya dengan panik. "Presiden, ini buruk, Presiden, sesuatu yang buruk telah terjadi."